Tapi kalau tentang azab itu Allah hanya ngendikan potensi. Potensi itu memang Allah mampu melakukan itu mampu, cuma tetap diredaksikan potensi. Bisa ya, bisa tidak. Makanya Allah ngeredaksino aamin tuman fis sama. Kenapa kamu leha-leha di bumi? Sementara orang yang di langit bisa saja membuat bumi ini tamur. Tamu itu melumer, kira-kira likuifaksi. Setiap saat bumi yang kita injek ini bisa likuifaksi terus kita ditelan. Atau ya sebetulnya bumi baik-baik saja, tapi ada angin bandang. Fayursila alaikum qasifam minar rih fayurikokum bima kafartum. Kayak tsunami kan gitu, angin bekerja sama dengan gempa, terus sudah kamu di darat tapi fayurikokum bima kafartum. Makanya ahli gempa Jogja itu sama saya itu kagumnya bukan main. Karena tadi ketika tanya saya, Pak Bah, masalah gempa itu gimana? Saya jawab tadi, sebenarnya Quran itu pernah gambarkan orang itu tenggelam di darat. Itu tadi fayursila alaikum qasifam minarri fayurikokum bima kafartum. Tinggal Allah melibatkan angin. Angin kan mengirimkan gelombang, kamu di darat kayak kasus di Aceh tapi tetap apa? Tenggelam. Jadi justru tenggelam itu bayangan Quran yang berupa adab tuh fayurikokum bima kafartum. Kamu tenggelam. Ya tentu kita ngomong potensinya saja. Kowe ora usah sok suci dengan kata bima kafartum, itu urusane pangeran. Iki nuduh ngacak kafir dhewe. Maka ini penting ada kesadaran ahli sunnah. Kalau Allah ngendikan ya kita diam saja. Karena Allah itu ala kulli syai'in qadir bi kulli syai'in alim. Kamu tidak usah kecangkeman orang Aceh diadab karena banyak maksiat, kowe malah goblok yang telulas. Padha-padha maksiat wong Aceh ra maksiat wong Bali. Bali le maksiat wong Hollywood le maksiat wong Cina malah komunis. Enggak usah ngomong gitu. Pokoknya azab itu Allah kuasa mengadab siapa saja. Tapi kita berhenti di situ, enggak usah ngomong siksa karena dosa. Karena kalau kamu ngomong dosa diperbandingkan ada daerah yang lebih dosa atau itu tidak wilayah kamu. Terus misalnya ono kisafif melarat, Qur'ane ra barokah. Yo ora usah nuduh ngono, iso wae justru melarat iku barokah, mergo ra kakean hisab go duwe wong. Justru pidato laris iso ra barokah, kakean go duwe wong. Rumah samu ra ono tanggung jawab. Kan kita tidak pernah tahu. Iya. Jelas ana walatus aluna yauma idzin anina. Semakin dapat banyak tanggung jawabnya semakin banyak. Ora iso terus leha-leha, wah bukti ilmuku barokah laris-laris mbahmu. Enggak mesti semua di dunia itu enggak mesti semua. Yang sedang rezekinya banyak bisa saja hisabnya banyak. Tapi bisa saja memang barokah. Ngono bodoh ya melarat wis iki. Tapi sing ra di rezeki iso wae azab, iso wae ngringakno hisab. Kita kan enggak pernah tahu. Nak wali mesti ngringakno hisab. Tapi nak wali pancen ya aki-aki azab. Umume wa may takila alahu makhraja. Wong ora tau untuk makhrajan niku wis perlu dicurigai napa? Saya ulang lagi ya. Maka baca Quran di akhir zaman itu separuh tidak apa-apa. Ya sudah, Allah itu mampu yuhrikokum. Tapi untuk orang lain tidak usah kamu tuduh bima kafartum. Karena yang kamu tuduh itu orang Islam. Tidak perlu kamu bilang tsunami di Aceh karena orangnya dosa. Kowe itu sopo? Kok ngerti tulisan Allah Mahfud itu kalau karena ya sudah, roy kita tenggelam itu saja yang kita ngerti iyanan, tapi rasa ngerti sebab. Ibarat gini, ujung-ujung misalnya bojone itu minggat, orang mengamati kurang opo, padahal semua balik terkenal. Ya kurang ganteng misalnya, kan enggak pernah tahu. Kita mengkonfirmasi kan enggak pernah tahu. Yang kita tahu ya minggatnya saja. Setelah itu sudah kita enggak perlu. Misalnya Aceh ada tsunami, ya sudah tsunaminya saja. Kira usah nerusno bima kafartum, itu wilayahnya Allah. Napa? Wilayahnya Allah. Makanya Rasulullah itu kalau ditanya ada adab itu Nabi enggak pernah nerus. Ya sudah ada adab, tapi kalau mansus misalnya kaum Lut itu mansus karena adab. Tapi kalau orang Islam kan enggak mesti adab. Bisa saja hukuman yang menjadikan malah mlebu swarga. Kalau sama enggak percaya gini, dan saya menjamin pasti saya benar dalam hal ini karena saya berdasar hadis sahih. Sama-sama adab, misalnya orang tenggelam. Banyak kan orang mukmin disifati Nabi itu mati syahid. Aku tak lawan sing darane wong Aceh iku mesti adab. Tak lawan dunia akhirat. Selain wong sombong berarti tak maca hadis. Lho coba Nabi beberapa kali ngendikan umatku sing syahid itu sekian-sekian, termasuk sing mata hori kon sing mati tenggelam coba. Artinya ada bentuk hori yang justru syahid. Kecangkeman dora tahu ngaji kecangkeman. Oh tak lawan dunia akhirat. Karena sok sucinya. Sudah kita baca ayatnya berhenti fayuh rikokum saja. Soal bima kafartum itu otoritasnya wilayahnya Allah Subhanahu wa taala.
Dosa suci do cangkeman. Oh tak lawan tenan. Nak wong iku mlebu swarga aku usul pangeran. Ampun Gusti. Niku nate ngenyek tiyang wong sak provinsi. Sok sucinya. Lu coba ya. Banyak orang mati divonis misalnya kamu, wah iku krana adab. Ternyata Nabi ngendikan maktun wong lara weteng syahid. Gharik syahid, mahdum syahid. Orang yang mati korban, kan kita tidak pernah tahu. Ya sudah, bodoh-bodoh tidak pernah tahu, pakai yang husnul khotimah saja, pakai yang husnudzon saja. Ono hafid kok mati umay rubo. Milih sing husnudzon lah, berarti syahid. Kategorinya mahdum. Jangan terus ono wah kena adab. Kesuwen oleh ngedol Quran lu ngawur. Oh, tak lawan, sing ngomong-ngomong lawan. Siap lawan. Siap ya. Debolo ISIS. Kita asli nih, mesti hobinya itu tak. Hobinya itu kan. Jadi nak dijak ngomong damai itu dingin. Yo pancen yo lucu, nak wong brewoken terus gak garang itu. Lucu nih, jadi nak pangeran ngendikan rungokno wae. Tapi kowe ora usah koyok di otoritas kok pangeran ben ngono pangeran. Itu termasuk tafsir yang termasuk saya setuju. Makanya kata Imam Sa'rawi, nak pangeran negur Kanjeng Nabi kira usah melok-melok. Kanjeng Nabi atasane pangeran kira usah melok-melok duwe rasa sesuatu mbek Nabi. Misalnya Nabi ditegur di Abasa, ya biar Allah atasannya Nabi, berhak dong negur. Kowe ora usah di perasaan macam-macam. Lho Nabi kok ditegur pangeran usah ngono. Nabi tetap panutan kita ila yaumil kiamah. Ya. Itu kan ibarat masyhur lah misalnya Mbah Mun kadang negur putrane. Ora perlu santri ngrasa putranya ada apa-apa. Itu kan wilayahnya Mbah Mun karena sama putra. Kayak aku misalnya negur tuh, aku ora olah terus melok negur tuh aku walat. Lho tuh wis mubalek kowe sapa? Lah nek aku ora apa-apa kiai ini aja. Paham ya jelas ya? Mak aku lah sak uni-uniku. Cara dekne protes ning pangeran tetep dosane akeh dekne dibanding. Paling ngenyek dekne ditulis wira loro bang. Enak gak sampai ilmu. Apa meneh diperjualbelikan. Bagus. Tuntas kok ngadepi aku sama dosa. Saya ulang lagi, ini penting saya utarakan. Jadi Allah saja yang Tuhan ngendikan itu potensi. Saya pastikan lah. Kita semua kenal Allah yang warahmati wasiat. Nabi berkali-kali ngendikan inna rahmati sabaqat ghadabi. Sebagian riwayat bukan sabaqat, ghalabat. Setiap rahmatku pasti mengalahkan azabku. Artinya gini, kalau ada potensi azab, ya kita milih itu bentuk rahmat saja dulu karena itu yang mesti menang. Jadi paribasane aku roh munib, mati kecepet omahe paribasane. Utawa mati tiba ning WC. Misal aku tetep darani syahid. Kategorine mahdum. Ojo kok aku makine ning WC. Mungkin dene nutupi kewaliane tapi ebane mati ning apa? Ebane mati ning WC. Enggak apa-apa. Karena menduga rahmat itu lebih gampang karena Allah jelas ngendikan yang hadis qudsi inna rahmati ghalabat ghadabi. Berarti gamane pola semua itu lebih baik kamu tafsirkan sebagai rahmat. Nah, kecuali ada sharihul ayat yang mengatakan itu azab, tapi mana ada sekarang udah ada nabi. Misalnya kaum Lut kan Allah jelas-jelas ngendikan itu karena azab, ya sudah kita ikut mengatakan azab. Tapi kalau yang orang Aceh, orang mana-mana kan tidak ada ayatnya. Jelas ya? Iya. Mulane sing apik itu ngaji sing tenanan. Tuh kalau kaum Lut kan binasillah misalnya hijarata kada wa kada terus Allah ngendikan karena azab. Ya sudah kita ikut tentang kaumnya Nabi Lut. Tapi sekarang nyuwun sewu misalnya ada orang punya penyakit homoseks, kemudian dia kena azab. Ya sudah itu sanksinya Allah, bisa saja azab ini kalau dia mukmin kafarah betul. Memang ya azab tapi oleh Allah dihitung kafarah dan itu hadis sahih. Tidak ada seorang mukmin yang punya dosa kecuali nanti dia kena masalah, nanti kena riu atau kesandung dari Nabi dan itu nanti jadi kafarahnya. Dan misalnya Gus Afif ya persimaan mulai kesandung berkati ceblok. Ya, tapi salam tampilnya orang ceblok. Kalau nanti diceritani Ustaz, tengah drama juga kisah nyata. Saya latihan Nyai Bapak kepleset.
Itu berkat bocah Kadir yang saya pertahankan satu. Aku apa? Bareng bar guling, wah ini masih. Mereka latihan Muhammad ini paling penting. Berkat gak masalah, berkat enggak. Nah, seperti ini kowe ora usah nak wilih sebagai azab. Karena Nabi jelas ngendikan orang wong mukmin sing kena eri bahkan kesandung kecuali jadi kafar. Jadi saya pastikan fayuhriqakum bima kafartum itu untuk konteks orang mukmin kamu baca separuh saja sudah Allah itu mampu menenggelamkan kalian. Tapi khusus orang mukmin khitabnya jangan bima kafartum kan kita tidak kafir. Tak lawan tenan. Aku bola-balik juga. Kula bola-balik ketemu aneh-aneh. Kula kemarin enggak bisa cara ketemu wong aneh-aneh. Tak tantang. Tapi ketemu aku serawani Mas. Wah. Betul nah kula. Loh kalau Allah kan Maha tahu, sehingga Allah berhak dong ngendikan bima kafartum mergo kowe kafir. Kita kan tidak tahu apalagi dhahirnya dia mukmin kan ayat itu tidak kena. Ayat itu kan pada orang kafir bima kafartum ayatil kowe bima amantum. Boyo mikir, mana yo, seudon ora usah dilembagakno, seudon. Lah seudon kok dalil. Cak ana panggunge lho. Wong seudon siri wae elek, men seudon kok dikai panggung. Jajak itu. Jajak bisa. Lha seudon kok dilembagakno. Tak lawan yakin dunia. Wes lampu swarga lah tak protes nek wis aku tetep. Bahaya itu bahaya sekali, ora terima bahaya sekali. Ya saya ulang lagi ya. Jadi kata qadir itu potensi, napa? Potensi. Potensi enggak mesti terjadi karena kita tahu warahmati wasiat kullasy. Inna rahmati sabaqat ghadabi wa firwatin ghalabat. Jadi kalau ada fenomena tak pilih dulu itu rahmat, terutama kalau pada orang mukmin. Misalnya ana toha bojone minggat tari rahmat, namun untuk sing luwih apik itu aja. Selalu pengen. Soale bojo minggat, namun apa digenti sing luwih. Nah, wis ngono tak pilih kuwi. Engko sing minggat tak mulih nek. Mergo ternyata ra piye-piye wae bahaya nek ra mulih kalau ono penggantine tenan kan. Mulane ngaji to, pun nang anut kula. Fayukhriqakum bima kafartum. Sing berhak ngendikan bima kafartum iki sapa nek ora pengira. Wong yang terjadi di Indonesia udah mukmin, mana mungkin kita teruskan bima kafartum. Rungokno yo tobat wong-wong. Awas ya, dunya tak lama. Amain Nabawi anut Sayyidina Ali. Dari Sayyidina Ali, aku sok ben ketemu pangeran pertama, nglapurno wong sing masalah mbak. Ana awwaluman yatsu baina yadir rahmanil khusuma. Aku wong pertama sungkeman yang pangeran. Iku apa konfirmasi, musuhku aku bener di. Aku yakin ngono. Aku sebenarnya ngono. Ulama dilawan bal ngenyek wong. Yakin wis ora yakin. Oke, ana awaluman yajsu baina yaday rahman lil khusumah. Yajsu iku apa sungkeman. Sanga kata jasa yajsu. Aku wong pertama pas ketemu pangeran sungkeman mengkonfirmasi itu tolong Gusti putuskan saya atau mereka yang benar. Aku lah yang ngono hari ini. Sowan wong kedilawan niku. Ngawur ya. Quran wae pangeran ngendikan apa saja sah karena Allah itu alimum bidzati sudur bikulli syai'in. Alim kita ini siapa? Kita kan enggak tahu detailnya orang-orang mukmin. Enggak usah kamu vonis itu ada. Ya sudah kalau kena adab saja kafar apalagi Nabi berakari ngendikan umatku sing syahid itu mahdum ya syahid, hori ya syahid. Bahkan banyak ulama mengatakan mati cinta itu syahid. Asal gak zino, gak SMS-an loh. Ngempet seneng apa SMS-an wedi dosa. Ape delok wedi terus mati ku syahid ya. Yakin. Tapi nek men delok gambare SMS-an terus bareng kalah saingan mati. Wah. Gak syahid belas ya. Sama saya. Karena dia tetap ngumbar nafsu kan. Cuma keok kan ngono tok. Ora nih sing koyo munib kan, ape delok rawani. Mosok jenggoten kok. Ape takok ya rawani. Pas ketemu sing disenengi duwi lho. Wah, iku nak mati nih. Oh, tak salati mimit ngono. Nak salat mayit takbir piro? Papat. Khusus kowe 7. Itu jak 8.
Loh, jangan kira tuh gak sah loh. Salat mayit ditakbiri pira wae? Sah. Masyhur ning gone fikih, tapi rasa ge aliran anyar. Loh aku itu ahli fikih rasa mbok debat kan banyak mengatakan Allah Akbar itu zikir sehingga jumlahnya tidak perlu dibatasi. Cuma saiki wis milah papat ae. Papat ya umumnya. Aku nganti lali jumlahnya. Cuma nak soben suatu saat nak muni mati saya aku pirang jadi pitu. Istimewa. Istimewa tapi sesat nih itu. Ya jadi jelas ya, saya mohon sekali. Jadi kayak gempa Jogja, gempa mana-mana kayak usah kecangkeman itu darani ada. Karena itu nggak ada kepastian. Mau potensi ya, kalau potensi ada ya potensi loh ya. Tapi kita tahu yang mesti terjadi hubungan kita dengan Allah adalah kita mendapatkan rahmatnya titik. Mergo jelas wa rahmati wasiat. Jelas kepastian kita hubungan dengan Allah itu dapat rahmatnya, bukan dapat adabnya. Itu yang pasti. Meskipun sekali-kali ada. Tapi kan jelas Allah ngendikan rahmati sabaqat ghadabi wa biriwatin ghalabat ghadabi itu hadis qudsi. Jadi Qur'ane yo jelas, hadis qudsine jelas. Dan saya termasuk kiai sing waras. Baru kayak waras itu gampang husnudzon. Ngomong ngaji ra bener kok. Wah, semane tenan wis. Oh, yakin tenan. Aku pertama ketemu pengira tak catet tenan. Kalau kan bus warga ngentoni riyen gitu. Nah, bareng niku mengke riyen. Apa anak awaluman yajsu baina yaday rahman lil khusuma. Saya pertama orang sing sumpah ning pangeran itu perkara khusuma. Khusuma itu nyelesekno para pati. Yang ngaku orang baik itu penting karena kalau ngaku orang elek berarti kenangannya Allah sama kamu itu bikin elek, tidak bikin baik. Kamu kan boleh mengatakan saya habis makan, habis minum. Artinya apa? Kamu habis dapat nikmat. Kamu harusnya juga bilang saya habis ngamalkan ilmu, saya habis dapat hidayah. Wong tadi kamu ya sholat subuh, kamu ya baca Quran. Susah opo sing ngakoni tawafik cari Imam Sa'roni gitu. Senengane kok kalau mau bermaksiat berdelok wong wedok. Memangnya Allah mau amalah mbek kowe mau elek tok atau mau amalah apik? Saya termasuk orang yang meskipun masih muda itu gak pati-pati mati. Karena bukan berarti saya mesti soleh, mesti husnul khotimah ya enggak. Ada istilah mati yang menyenangkan dalam diri manusia. Yaitu Nabi ngendikan Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan li wa tawaffani maka natil wafatu khairan li. Sebagian doa Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Jadi mati itu akhir dari maksiat saya atau akhir dari potensi maksiat saya. Sehingga kata Sohibul Hikam, kamu harus percaya diri bisa selamanya tidak maksiat lagi. Orang kan tanya, masa manusia tidak bisa maksiat lagi? Ya bisa saja kamu pas taat terus mati, berarti sudah tidak bisa maksiat. Jadi ulama itu melihat mati itu akhir dari segala maksiat atau potensi maksiat. Ya, di sini hebatnya lagi-lagi GNU. Bohong fasik gendong kayak apa, kalau mati saya gitu. Tombone menang kabeh, saya dia menang kabeh. Sesuai kayak ini saya nih pun buatan sakit maling, buatan sakit korupsi. Oh gede saya nih. Itu satu ilmu yang luar biasa. Meskipun ya tentu agak ngawur. Tapi itu bagus. Secara ilmu bagus. Karena al-maut adalah rohatun min kulli syarr. Lagi-lagi yang menyelamatkan itu illa aliman au muta'alliman. Proses belajar mengajar. Saya baca banyak tentang halal haram dalam kitab Imam Ghazali itu tak ulang berkali-kali. Saya tuh dulu ya gak paham karena kitab paling susah di bab Imam Ghazali itu menurut saya kitabul halal wal haram. Termasuk bagaimana cara ngelola amwalus salatin yang terkenal korup sementara menyumbang kamu sebagai jaizah, sebagai hadiah untuk para kiai atau untuk para guru. Itu perdebatannya ulama itu macam-macam. Ada yang bilang haram karena itu potensi haram atau memang benar-benar haram. Ada yang bilang boleh karena kalau yang pakai kamu untuk kebaikan kali dipakai mereka ruwet. Kebetulan yang partai ini lebih besar Mas Nadif ya alhamdulillah. Terus dikiaskan sama ghanimah lagi-lagi karena baca. Saya itu pernah ditanya seorang dosen di Jogja, Gus saya ini muslim mulai kecil dan saya peneliti, saya pernah sekolah di mana-mana. Yang ganjil dari saya tentang Islam itu satu, yaitu ghanimah. Kok kayak Islam tuh rampok gitu ya, perang sudah orang kafir tuh kalah, hartanya diambil gini-gini. Ya ghanimah. Terus saya memberi analogi, kalau ada garong ke kamu, bawa senpi, bawa pedang, terus kamu mengalahkan garong itu, alat-alat itu kamu kembalikan apa kamu sita? Ya saya sita, nanti dipakai garong lagi. Ya kira-kira seperti itu. Kalau dikembalikan ke orang kafir, berarti menjadi kekuatan kekafiran lagi, dan itu harbi. Dia baru nerima, lagi-lagi ini barokahnya baca. Makanya saya diminta sama sini, ya saya tentu faktor hormat, karena bapak saya memang dulu ngaji sama Badullah. Mbah saya itu terkenal wali, yang bapaknya bapak. Itu kalau kesini nyifati Badullah pun satu.
Nur sido mondok kene itu enggak apa-apa. Pondok elek lah, kiaimu wali. Zaman itu bapak itu di kamar kursi ya masih ada kakinya. Saya dulu sering dijak ke sini sama bapak. Jadi bahasa itu terkenal wali dulu. Jadi bahasa itu tirakat terus sampai kabudut itu poso terus. Kebetulan cucunya agak niru. Saya tidak niru itu karena itu Gus Zaki. Memang disuruh tidak niru. Kata mbak saya, kira usah tirakat, terus tak tirakati. Itu. Jadi saya, Mbah Mun juga gitu. Kowe haram tirakat, terus tak tirakat ya. Saya senang sekali. Tapi tua-tua kok mikir butuh. Nah, terus tirakati butuhku sopo. Jadi mulai jadi kiai betul Mas Nadif, saya ini sudah mulai mikir butuh. Karena saya ini termasuk orang yang kecelok alim yang nggak banyak orang menghormati karena sudah diramal sama mbah-mbah. Di dulu mbah saya Mbah Nur Sam itu kakak saya itu SMP SMA, kakak saya yang kedua juga SMP SMA. Mbah saya itu Mbah Nur Sam itu yang nganterkan bapak ketika mondok sini itu, yang ikrar karo Badullah Wali Mbah Nur Sam, ahli tirakat, ahli puasa. Itu bilang, Nur, anak sing iki aja pondok, aja sekolah no. Sumben sing ngalim ku anak sing iki. Ketika saya hampir tamat SD sama mbah saya Tuban, mbah saya Naruan juga disabdo begitu. Singkat cerita sama mondok sarang. Mondok sarang pertama langsung dikenal Mbah Mun, wong anak kiai jadi langsung dikenal. Didoni macam-macam terus jadi wong alim juga ada yang ngelem. Biasa aja untuk dongane wong sepuh-sepuh. Ya sebenarnya saya agak kecewa, ya saya inginnya kan dianggap prestasi gitu, ternyata dianggap doanya orang-orang sepuh. Ya, makanya kulo niki terus ya rodok ya syukurlah sama Bang Mutamakin sama semuanya karena tadi kenapa saya harus cerita ini. Quran sendiri mengakui bahwa orang soleh itu diantara aturannya adalah dzurriyatan ba'duha min ba'd. Meskipun Allah bisa bikin orang soleh dari mana saja, tapi yang legitimit itu memang dzurriyatan ba'duha min ba'd. Dan kata dzurriyah itu tasmalu auladal inas, kata Ibnu Hajar al-Asqalani, memasukkan turunan yang dari ibu. Meskipun tentu secara wali nikah atau secara disiplin nasab dari ibu itu tidak ngefek. Tapi dari segi fa'innal irqadassas, bahwa sistem tubuh kita itu tetap ada gen dari seorang apa? Ibu. Sehingga banyak ulama tafsir mengatakan dzurriyah itu tasmalu auladal inas. Dzurriyah itu memasukkan turunan dari apa? Ibu. Bapak saya itu nasabnya nasab wali. Jadi babahnya itu suka tirakat, suka. Ibu itu nasab kiai. Jadi kalau bapak wiridan itu, kalau istiqomah itu disalahkan sama keluarga ibu. Istiqomah itu salah. Karena ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Itu masalah secara ilmiah. Mbah Mun itu sering kritik kalau ada pondok kok wajib puasa, wajib merawat itu sering kritik. Itu secara fikih bahaya. Ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Dan itu kriminal dalam bab fikih. Betul itu, sama cari di Sulam Taufik, babnya itu ngeri, ijabu malam yajib itu tidak dihitung minal kabair, dicari sendiri itu di bab Sulam Taufik, tidak perlu saya sebut, itu parah betul malah cara menvonis Abdullah bin Husain bin Thohir di Sulam Taufik, ijabu malam yajib. Tapi pondok-pondok yang tirakat tidak kurang dalih, niki boten majibaken, ngelatih, boten majibaken tapi nopo. Nah, silsilah dari keluarga ibu itu suka ilmu, sehingga Abdullah bin Mas'ud itu tiap hari itu mensweeping orang yang sering duha. Kalau ada orang duha istiqomah itu disweeping, awas harus seminggu sekali, nggak boleh tiap hari. Masa sholat fardu kamu saingi sholat duha, nggak boleh, fardu tersaingi. Itu Abdullah bin Masyhur, sama cari di Al-Hunyah itu. Sayyidah Aisyah kalau ada orang duha tiap hari dimarahin. Dan itu secara konstitusi ilmu benar karena Nabi Qiyamul Lail Ramadan itu hanya 4 hari yang dipan umum. Lainnya itu enggak. Khasyata ayyufradu alaihim, kalau dalam sahih takut dianggap fardu. Akhirnya istiqomah itu masalah di keluarga saya yang dari ibu. Nah, kebetulan kita ini suka ada istiqomah, akhirnya ya seperti ini. Tapi ini ilmu harus kita bicarakan. Tapi yang istiqomah, Bapak itu pengagum Badullah. Bapak itu suka sama istiqomah karena punya guru dulu Ki Zubaidi istiqomah, Badullah istiqomah. Tapi jangan kira Badullah itu hanya istiqomah. Saya punya sanad banyak, mungkin Gus Zaki lebih tahu. Sering saya diceritakan Bapak. Badullah itu nak ambek wong fase teman-teman itu ya rapati cocok. Senajan to majib no fase. Tak takoki iki ngopo. Engko nek ke fasean darani wong awam untuk ganjaran. Mergo macane Quran gak fase. Padahal untuk ganjaran mergo seneng Quran. Jadi terus tak takoki Bapak, niku saged damel syarat mboten? Ya ora kenek, pokoke ngono. Jadi go ngekrori. Artinya beliau ndak ingin lah gara-gara kita terlalu pakam tajwid kemudian nganggap siapa saja baca Quran salah kemudian tidak dapat pahala. Bisa saja hamalahum ala ayakra'ul Qur'an apa mahabbatuhum wa iskuhum wa kada wa kada. Jadi
Akhirnya saya jadi tahu, oke secara makhraj salah, tapi iseknya benar, mahabbahnya benar, brontonya benar. Jadi sebetulnya Abdullah itu punya sekian makalah tentang ilmu. Hikam juga gitu. Nur nak cah santri ngaji ihya itu jauh oleh, saya nak ngaji hikam mojo. Maksudnya beliau entah kalau setelah itu Abdullah itu melarang siapa saja santri ngaji hikam itu dilarangnya ada kelas tertentu untuk boleh ngaji hikam. Nah kenapa saya cerita ini? Karena saya masih ingat betul di antara wasiatnya Mbah Mun itu. Pirroh sebab apa Fatihah kok ihdinas siratal mustaqim, bukan siratoka tapi siratal ladzina an'amta alaihim. Dawe Mbah Mun fa inna Allaha ta'ala la ya'kul wa la yashrab wa la yamkih wa la kadza wa kadza. Allah itu tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Sehingga kita tidak bisa niru Allah. Tapi yang makan tidur itu manusia. Sehingga kalau ingin dekat Allah ya niru siratal ladzina, bukan siratoka. Kita cara tidur niru Kanjeng Nabi, niru ulama, cara makan, cara minum, niru Allah tidak bisa. Makanya bukan ihdinas siratal mustaqim siratoka tapi siratal ladzina an'amta. Maka dalam beragama itu butuh master, butuh panutan. Ya tentu Mbah Mun oleh ngendikan pakai luwet orang-orang kuno. Cara Mbah Mun pakai cantolan. Maka saya punya makalah banyak dari Bapak, dari Mbah Mun, dari Mbah Zubair, dari sampai saya itu hafal sanad sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang bisa mengawal ilmu itu sanad. Termasuk saya di sini bawa kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Nanti saya baca beberapa panutan kita. Di sini ada Abdul Qasim Al-Junaidi, ada Abu Yazid Al-Bustami, ada banyak ulama yang ditulis Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Dan itu yang membentuk Imam Ghazali, kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Tapi sekarang kita ini tidak belajar lagi tentang tasawuf. Tasawuf itu Abdul Qasim Al-Junaidi jadi wali itu bukan wiridannya terlalu banyak, enggak. Beliau pernah bikin satu kalimat yang menjadikan Allah itu ridho. Kalimatnya begini, kalau malam beliau wiridan gini, ya Allah, kenapa engkau ngasih rezeki saya, padahal engkau tidak butuh saya. Kalimatnya sederhana. Kalau seorang majikan ngasih servis sama karyawannya, memang butuh pekerjaannya. Orang tua ke anak butuh kasih sayangnya. Tapi engkau ini zat yang tidak butuh saya, tidak butuh kita, ngapain ngasih? Jadi punya sisi betapa Allah itu luar biasa, Allah tidak butuh kok. Ngasih itu kan luar biasa. Jadi karena mensifati seperti itu, Allah itu ridho. Itu luar biasa. Normalnya orang memberi itu kan, apalagi orang memberi kiai itu kacau sekali. 1.000 jaluk swarga, salam tempel 1 juta ya jaluk apa? Swarga itu parah lagi. Nanti kalau nggak masuk surga diundat-undat, itu ngeri lagi itu. 1 juta minta apa? Surga. Sayyidina Ali itu diantara sebabnya beliau dekat Allah itu karena muamalahnya sama Allah itu benar. Di antara muamalah itu yang diriwayatkan di kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah adalah masyhur. Kafani izzan antakuna li rabban wa kafani fakhran an aku nalaka abdan. Tiap malam ya beritanya itu, ya Allah, saya sungguh sangat mulia karena engkau yang jadi Tuhan. Coba kalau saya dituhani manusia yang mati atau dituhani siapa yang mati juga. Wa kafani fakhran an aku nalaka abdan. Saya ini bangga sekali karena jadi budakmu, jadi hamba zat yang tidak mati. Jadi pakem-pakem yang menjadi masyrab kalau dalam bahasa tasawuf itu yang menjadikan wali. Sehingga yang dikatakan ibadah itu apa? Ma'rifatullah, mengenali Allah secara benar. Jadi jangan kira wali-wali dulu terus terlalu istiqomah, ada juga. Mereka punya pakem yang menjadikan Allah itu ridho. Saya beri contoh nih di sini banyak makalah, nanti saya beberapa baca tabarruk. Banyak riwayat dari orang-orang sufi. Nabi Ibrahim itu pernah ketemu orang Majusi. Beliau terkenal sakhok, terkenal sakhiyah. Ketika ketemu orang Majusi, ya Ibrahim, saya ini sehari saja ngasih makan saya, kamu kan tukang ngasih makan orang. Terus ya tapi bisarti antus 5, kamu harus Islam. Fakihnya Nabi Ibrahim adalah kalau saya menolong dia berarti nolong orang kafir. Setelah orang itu lewat berlalu karena Nabi Ibrahim gak mau hormat, Allah memberi wahyu ke Nabi Ibrahim. Kenapa ya Ibrahim tidak kamu terima 1 hari, kamu kasih makan 1 hari? Ya karena dia Majusi. Kata Allah, dia umurnya berapa? 60 tahun. Tanyakan, pernah kelaparan kan hanya hari ini? Iya ya Allah. 60 tahun dia kafir tak kasih makan. Minta kamu sehari aja kok gak boleh. Akhirnya Nabi Ibrahim dipanggil orang Majusi, dikejar dipanggil. Ayo tak kasih makan 1 hari. Kok kamu sekarang jadi baik? Habis ditegur Tuhan. Terus kata, ahakada yu'amiluni. Apa seperti itu Tuhanmu mengu'alamalai saya? Ya na'am. Akhirnya Islam orang Majusi. Jadi itu lagi-lagi ilmu. Jadi yang dikatakan ilmu itu satu teori atau kalimah atau apa saja yang menjadikan kita ini pakem. Meskipun pakem itu kadang sulit diterima orang-orang khusyuk.
Orang khusyuk itu ya nyun sewu ada sisi nakalnya. Makanya Mbah Mun sering kayak jargon masyhur. Zada khusyuan, zada jalan, tambah khusyuk tambah bodoh. Bukan bodoh dengan makna salah itu enggak. Memang kadang terus anti ilmu. Misalnya gini, ini contoh yang karena saya ini mengkhidmati ilmu, saya beri contoh yang urusan ilmu. Ada orang sujud diinjek orang fasik, kepalanya diinjek orang fasik. Terus si orang yang sujud tadi ini ada di Sahih Muslim, juga ada di Ihya. Wallahi la yaghfiru wa laka. Pakai sumpah, wallahi la yaghfiru wa laka. Allah langsung mewahyukan ke Nabi fi hadzal zaman, fi tilka zaman atau fi dzalika zaman. Man dzalladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan qad ghafartu lahu wa ahbattu amalak. Katakan ke orang itu, siapa yang mencatut nama saya yang hanya berstatus tidak memaafkan. Itu enggak fair. Saya ini Tuhan kok bisa yaghfir, bisa yu'adzib. Kok sifat saya tinggal satu yu'adzib itu gimana? Dicatut separuh itu Allah tidak terima. Tapi kalau kita baca Quran, saya ini sama orang fasik ya benci. Saya ini orang soleh, setidaknya pura-pura soleh lah. Karena di depan para kiai. Tapi mau tidak mau. Ketika Allah mensifati dirinya tentang orang munafik gimana? Wa yu'adzibal munafiqina insya'a au jatuh. Itu cocok tidak cocok. Potensi memberi tobat itu ada. Meskipun sama kalau orang munafik, tapi ya tetap bacanya wa yu'adzibal munafiqina ya insya'a au jatuh. Rasulullah kayak apa bencinya dengan Wahsy karena qatilu Hamzah. Tapi Nabi tunduk sama konstitusi Quran. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibah. Akhirnya Allah malah memberi tobat sama qatilu Hamzah yaitu Wahsy. Ini pentingnya baca lagi. Kalau kita tidak baca hanya khusyuk saja, tidak baca, pasti sama orang yang menginjak orang sujud tadi, yang injak pasti salah, enggak dimaafkan. Bongso pasti. Pertanyaannya adalah, betulkah Allah punya sifat satu yaitu yu'adzib? Makanya kalau kita baca, misalnya baca Quran walillahi mulkus samawati wal ard, ya sudah yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Kalau nuruti rasa kita ya inginnya ke kita yaghfir, ke orang lain yu'adzib. Tapi Tuhan kan enggak terima. Saya ini Tuhan kok didikte makhluk saya ini gimana? Enggak bisa. Sehingga ya ini lagi-lagi ilmu. Makanya saya cocok enggak cocok itu suka baca. Saya suka sekali baca, mulai ulama dulu, ulama modern, setengah dulu. Mulai ulama yang kedunian sampai setengah kedunian. Suka. Saya dulu tuh gak suka uang. Karena saya memang tadi mbah saya dari bapak itu wali Mas Dadi. Kalau tadi Mas Nadif jujur, mulai Mbah Soleh itu suka bully mertuanya. Jadi saya alhamdulillah dia jujur. Jadi Mbah Soleh itu menantunya Raden Asnawi. Itu ya bully-bulian sama ini terus ditiru beliau ini. Itu gak suka sebenarnya. Saya itu ya pokoknya tadi kalau orang daftar wali itu kan gak suka sama. Karena mereka nangis ketika Allah menghentikan wa aqridu wa atau ayat-ayat anfiku atau orang baik disifati wa aqridu wa qardan hasanah. Itu hadal khitab li ahlil jibdi was sarwah. Ini khitab untuk orang kaya. Kalau isin Gusti jenengan nampen ngongkon infak kok kalau diinfaki. Jenengan nampen ngongkon ngamal kok kalau di ngamali. Jadi maka yuhibbunal mal, mereka tidak suka harta. Walakin diana luladzatal khitab bil infak, dan itu harus kaya dulu untuk bisa infak. Jadi itu uniknya. Akhirnya saya Imam Sa'roni penting juga kaya. Jadi wali untuk suka harta itu nunggu diperintahkan Allah. Alhamdulillah kita tidak, sudah wali dulu karena sudah senang harta wali. Jadi kayaknya keren kita di bang wali-wali itu. Artinya wali itu tahu pentingnya harta setelah jadi wali. Kita alhamdulillah mulai kecil sudah tahu pentingnya harta. Kayaknya kita lebih wali. Imam Syafi'i itu dulu gak suka sama orang kaya. Saya berkali-kali ceritain. Karena dia dididik Sufyan As-Tsauri, Sufyan bin Uyainah. Tapi ketika ketemu Imam Malik itu kaya raya. Meskipun dia hidupnya sederhana, tapi kaya raya. Pas beliau mau, Imam Syafi'i dia agak-agak sopan kalau sekarang tanya, setelah jenengan ilmu yang saya harus ambil siapa? Kata Imam Malik, yang sealim saya itu sudah meninggal Abu Hanifah, tapi muridnya masih, namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kamu datang ke sana. Semalam itu Imam Malik dikasih uang 500 dinar. Padahal 1 dinar itu 4,25 gram. Bisa dihitung berapa ratus juta. Terus separuhnya dikasihkan Imam Syafi'i. Nah, kita kasangoni. Pagi-pagi diajak ke Baki. Dulu Baki itu ada kafilah rental unta. Mana kafilah yang mau ke Irak? Kita, ya sudah ini antar. Tak bayari. Diantar Imam Syafi'i. Diantar ke Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani di Irak. Itu ketemu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani pertama itu apa? Beliau itu kalau ngitung uang di meja, emas-emasnya di meja, uangnya dolar semuanya di meja. Tambah kaget, ini saya sama Imam Malik ingkar, ini malah lebih parah lagi.
Kata Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, "Atajabu min hadza." Kamu kagum dengan ini, merasa aneh? Iya. Ya sudah, ini tak kasihkan orang fasik, tinggo demenan, tinggo judi. Jangan, jenengan saja. Kalau jenengan kan orang soleh dipakai kebaikan, berarti orang soleh boleh kaya. Angsal-angsal. Semenjak itu Imam Syafi'i kebablasan. Sampai fatwa kiai fakir itu haram. Kiai bisa bikin rumah bagus, bikin rumah jelek, haram. Suasa al-Islam ya Allah wala yulah. Nah lagi-lagi kebetulan kita sebelum ngaji Imam Syafi'i sudah seperti itu. Jadi ini justifikasi. Lagi-lagi itu ilmu. Saya ulang lagi-lagi itu ilmu. Akhirnya saya baca kitabnya Imam Sa'roni namanya Al-Minanul Kubro. Itu beliau cerita wa mimma manallahu alaihi. Kesannya kayak orang sombong. Tapi sebetulnya yang sopan itu yang sombong. Karena Imam Sa'roni kan bilang, kamu harus memaklumatkan diri kalau antum minal ulama il amilin. Kamu termasuk ulama yang amilin. Terus ditanya sama orang-orang, bagaimana kalau nyatanya enggak? Kamu tadi subuh sholat, iya saya sholat. Kamu tadi zuhur sholat, iya saya sholat. Kenapa ketika kamu maksiat ingat terus, ketika kamu taat tidak ingat? Berarti kamu anggap Allah itu menyesatkan kamu tidak pernah ngasih hidayah sama kamu. Pas delok rondo ning dalan kok maksiat, bar sholat atau syukur, bar zuhur atau syukur, bar asar. Berarti kan nyifati Allah, hari ini Allah ngasih saya maksiat. Sementara lupa kalau Allah ngasih sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat. Oh sudah di situ Al-Minanul Kubro, orang itu soleh semua. Nah saya itu termasuk orang yang didikte oleh kitab, terbentuk oleh kitab Al-Minanul Kubro. Jadi di situ hidup itu enak semua. Makanya saya itu masih ingat dialeknya dua orang alim. Nggak perlu saya sebutkan, ini agak sensitif karena ceritanya itu ada anaknya kiai mau nyalek. Karena dia anaknya kiai tanya, Mbah, dalilnya nopo nanti yang kepengen jadi jabatan, mencari jabatan dosa. Kalau yang jawab tak sebut gak apa-apa namanya. Jawabnya Mbah Mun, oleh gak apa-apa. Nabi Yusuf juga boleh jabatan. Terus beliau baca qalat alni ala khuzainil ardi inni khafifun alim. Nabi Yusuf juga boleh jabatan ya Rabb. Di debat sama orang alim. Itu Nabi Yusuf, syariatnya itu mansukhah bi syariati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah tamunya pulang, Mbah Mun dibantah gitu. Dari Mbah Mun gini bilang, anut kiai wae oleh pemenang anut nabi. Sama singkat kalimatnya. Anut kiai wae oleh pemenang anut. Artinya Nabi Yusuf kan minta jabatan ij'alni ala khuzainil ard. Jadi akhirnya semenjak itu fikih-fikih ilmu tadi saya ulang lagi. Akhirnya saya cari, termasuk saya disuruh bangun. Saya golekno dalile nak wong soleh kok oleh jabat. Hatiku, wong dalil kok diorder saya ya sempat. Ternyata saya cari-cari ya tadi am yahsudunan nasa alama atahum wa min fadlih faqad ataina ala Ibrahim alkitab wal hikmata wa atainahum mulkan azim. Keluarga Nabi Ibrahim di antara sifat yang disebutkan Allah adalah dikasih mulkan azim. Sebab itu akhirnya kiai Indonesia itu mazhabnya Syafi'iyah semua. Politik ya kerso, jabat ya kerso, proposal ya kerso. Saya ini, maksud saya ini yang menyelamatkan ilmu. Kalau orang khusyuk pasti gedeng. Kiai kok gelem proposal, kiai kok para pejabat. Tapi orang ilmu setuju. Nah saya nggak tahu setujunya itu bawaan ilmu apa bawaan nafsu tadi itu yang mulai saya data. Nah kalau saya kan bawaan ilmu, saya baca. Itu bedanya saya dengan Mas Nadif, jadi bawaan baca. Karena kemarin saya dibully habis-habisan di Kudus. Saya tidak punya kesempatan bicara di menantunya Neng Mu'ah ya. Wah ini kurang ajar betul orang ini kata saya. Tapi saya nyari sisi positifnya. Kalau saya dibully kan saya madlum. Orang madlum gampang jadi wali. Yang dia bully berarti zalim ya sudah berarti wali saya gitu. Nah supaya dia juga wali sekarang tak bully supaya impas gitu. Jadi ini nolong beliau. Jadi saya 22 hari itu kalau habis subuh ke rumah sakit, tapi kalau asar pulang ngajar. Ya begitu terus. Karena mbah-mbah saya itu sukanya ilmu Masya Allah. Karena ilmu itu penting. Apapun pakemnya para wali itu kalau diingatkan secara ilmu itu terus kayak runtuh. Saya berkali-kali mencontohkan. Dan itu valid, data itu valid. Sufyan bin Uyainah itu orangnya khusyuknya Masya Allah. Gurunya Imam Syafi'i, gurunya Imam Malik. Itu beliau menceritakan dalam kitab Hilyatul Auliya. Nabi Isa itu senengannya itu ceria sekali. Nabi Yahya itu senengannya bersenut, abusan, suka kayak takut akhirat, takut penyakit. Tapi bukan takut corona, enggak ya jelas kan.
Saya akhir-akhir ini fatwa, sekarang jangan baca Uwais Al-Qarani, tapi Al-Qarni. Meskipun saya tahu ada yang baca Qarani di kitab-kitab, ada yang baca Qarni. Tapi sekarang wajib dibaca Al-Qarni sementara. Sekali dibaca Al-Qarani itu nisbatun ila. Iya, jadi makanya ini untuk sementara dibaca, ngikuti yang baca Uwais Al-Qarni. Meskipun di sarah-sarah apa bi fathir ra wakila bi sukun, ya sudahlah sekarang harus ijma dulu Al-Qarni ya, karena kalau Al-Qarani itu akhirnya Nabi Isa ditegur sama Nabi Yahya. Mali aroka dohikan ka'annaka ta'manu min makrillah. Saya melihat kamu kok suka tertawa, seakan-akan kamu merasa aman tidak kena azabnya Allah. Nabi Isa akhirnya balas tanya, Mali aroka abisan ka'annaka tai'asu min rahmatillah taknatu min rahmatillah. Kowe mbesengut wae koyo dunia orang rahmat, anane corona tok. Padahal yo ono mangan, ono guyon, ono nikmat. Dan itu figur besar, akhirnya kita tahu. Dan saya sering cerita juga, setiap dakwah itu Nabi Isa nyari syirorun nas, Nabi Yahya cari khiyarun nas. Tentu alasan Nabi Yahya gampang, berteman orang baik itu baik lah, nyaman, terus akibatnya juga baik. Nabi Yahya enggak. Limada tanzilu ala syirorin nas. Kenapa kamu singgahnya ke orang-orang yang buruk? Ana tabibun udawil marto. Saya ini dokter, tentu menyembuhkan yang sakit. Akhirnya terus di Indonesia banyak kiai yang kancanan orang fasik ya banyak. Tapi ya tentu yang benar itu yang mensolehkan yang fasik. Yang mesti salah yang menjadi fasik karena ketularan yang. Tapi itu lagi-lagi apa? Ilmu yang bisa menjadikan kita percaya itu ilmu. Saya tuh suka sekali baca kitab yang berbeda. Saya sekarang baru belajar kitab orang-orang Hanafi, orang-orang Maliki. Saya kemarin dikirimin hadiah oleh keluarga Pak Kures. Ada tanda tangannya Pak Kures dari Habib Ali, dari keluarga beliau. Ciri kitab namanya itu Sarah Bukhari, yang dikarang orang India, orang modern, Anwar ya, Kiai Anwar Shah, orang India ya, orang Shah. Itu beliau termasuk mujaddid kalau dalam perasaannya orang India. Mensarai Bukhari ya, kira-kira sanadnya Sayyid Muhammad ke beliau itu 3 atau 4. Beliau termasuk orang-orang yang bisa membentuk India seperti itu. India kan banyak syurahul hadis, termasuk Waliullah Ad-Dahlawi, terus Syekh Yusuf Al-Kandahlawi, banyak lah saya. Itu beliau cerita di kitab-kitab itu bahwa ilmu itu harus diungkapkan. Terus beliau cerita banyak tentang kewalian. Sampai dalam cerita kewalian itu unik. Dan terus kayak jadi wali itu gampang sekali. Ya di antaranya itu wali itu mau modal rasido. Sab'atun yuzilluhum wa fi dhillihi wa ma la dhilla illa dhilluh. Itu diantaranya itu wa rajulun da'athu imra'atun datu jamalin wa mansibin faqala inni akhafu. Mau modal gak sido. Wis dijak wong ayu menarik muni ra gelem. Modal ra gelem iku iso dadi wah. Iku yuzilluhum wa fi dhillihi wa ma la dhilla. Ya. Nah, masalah kita ora digelemi lah itu masalah. Itu sangat. Jadi gampang sekali dalam kitab Al-Minanul Kubra. Dan kalau baca itu enak. Misalnya gini, tentu masa lalu kita yang buruk itu tidak diceritakan orang lain. Dan itu kadang karena gengsi. Tapi kalau melihat hadisnya Nabi itu gampang sekali. Kullu ummati mu'afan ilal mujahirin. Umatku semua itu dimaafkan, kecuali yang memperlihatkan salahnya dosanya. Jadi nggak boleh kalau sampean sekolah nggak naik kelas cerita anaknya. Kalau saat dulu nggak naik kelas, kalau punya utang koperasi tidak pernah bayar, nggak boleh cerita seperti itu. Kalau ditanya, bapak dulu pinter nggak? Oh pinter sekali. Harus bilang gitu, pinter sekali. Pernah ranking sekali, sudah nggak apa-apa itu. Meskipun dengan makna yang lugawi ya. Saya dulu iskal. Kan nyun sewu saya ini sering diparani orang yang mau tobat, tercerita Gus saya dulu sering main perempuan, sering mabuk, tapi sekarang saya mau tobat gini-gini. Karena ini orang awam, tak terima. Tapi saya bilang gini, kamu jangan cerita ke anak kamu. Terus dia cerita, tapi kan saya harus jujur. Karena ilmunya dia baru terlalu jujur itu penting gitu. Terus pokoknya menurut kula ora oleh cerita, pokoknya ora oleh cerita. Ya guys, oke. Setelah itu saya nyari sarah, termasuk kitab itu. Kok bisa orang yang tidak mujahirin, orang yang menutupi salahnya malah dimaafkan, yang cerita jujur pernah salah malah tidak. Sangat bener. Misalnya seorang bapak cerita, "Cung aku dhisik nak pacaran tak ambung." Misalnya, anaknya mesti suatu saat kan dia puber. Mesti nak ngambung niru bapak ya. Nah, kalau yang cerita itu ribuan atau jutaan.
Cung aku zaman yang pondok itu rezekiku kok bodoni. Kan terus jadi syariatun mutabah. Apalagi yang cerita ini ternyata jadi kiai, ternyata gitu ya tetap jadi kiai. Jadi kalau pura-pura soleh di rumah pura-pura soleh, seakan-akan di pondok tidak pernah kodok, tidak pernah setor meluntir, tidak pernah apa kan? Katanya, lalu lucunya, oke itu alasan. Alasannya Imam Ghazali itu paling masuk akal. Ini saya cerita, ila aliman barokahnya baca Imam Ghazali. Fa inna wa ta'ala yakrohu zuhurul ma'asi. Wa min asbabi zuhur adalah al-mujaharah. Karena Allah itu gak suka maksiat itu begitu kelihatan. Dan awal dari kelihatannya maksiat adalah semua orang cerita. Akhirnya maksiat dianggap biasa saja. Jadi kalau semua orang cerita zaman mondok nakal itu akhirnya semua orang yang nakal. Oh itu niru kiai ini, karena ini niru kiai. Kan repot. Tapi kalau semua kiai sok suci atau suci betul, dan semoga ya suci betul, kan yang maksiat, yang mau maksiat ini gak punya alasan. Karena masternya gak pernah maksiat. Meskipun sebagian yang sultan nggak pernah konangan, nggak tahu pokoknya yang penting seperti itu. Itu hebatnya konsepnya. Saya dulu ya eskal loh. Kok? Ya tadi kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Saya dulu eskal kan. Tapi setelah baca Ihya kata Imam Ghazali, karena Allah itu nggak suka zuhurul ma'asi. Allah nggak suka kalau maksiat terlalu muncul. Dan termasuk sebabnya muncul adalah setiap orang jujur menceritakan masa lalunya. Sebab itu kita sebagai orang Islam yang entahlah istilahnya apa, kalau istilahnya Mas Nadib Islam Nusantara atau moderat macam-macam lah. Saya termasuk orang yang sebetulnya ingin gak setuju, bukan karena menentang. Nanti ngapalkan firqahnya kebanyakan, 72 aja ngapalkan banyak, ditambahi Islam moderat, Islam garis apalagi itu, oh garis lurus, ada yang lagi lucu, ya macam. Tapi setelah saya ulang lagi, setelah baca banyak, itu akhirnya menjadi tahu. Karena apa ya, fitrah salimah kita. Misalnya gini, ada cerita di kitab-kitab Nabi Musa pernah istisqa nggak mandi, kan nggak terima, dia seorang nabi kok istisqa nggak mandi. Saya ini kali muka ya Allah, kenapa doa saya nggak mandi? Terus kata Allah, inna fihim namaman, di antara yang berdoa sama kamu yang istighosa kubro itu ada yang namaman, tukang ngadu itu. Nabi Musa ngajarin Tuhan, ya Allah kan gampang, kasih tahu dia siapa tak usir supaya tidak ikut istighosa, kan selesai. Terus dari pengiran lucu. Saya ini Tuhan, anha anin namimah. Saya ini Tuhan yang mengharamkan namimah. Maka saya tidak akan namam. Anha anin namimah wa akunu namaman. Saya ini mengharamkan adu-adu kok terus. Dudono sing kan ya sudah Gusti kalau gitu. Lalu solusinya gimana ini? Nanti solusinya gimana Tuhan? Ya sudah kamu nyari hamba saya yang namanya ini. Cari sama Nabi Musa. Ketemu orang namanya hitam, ketemu. Setelah ketemu, sama-sama nur. Anta bareh, ya saya bareh. Terus anta Musa, ya saya Musa. Kenapa kamu tahu? Dikasih tahu Allah. Ini karena sama satu nabi, satu wali. Terus saya ini mau istisqa gak mandi, tapi sama Allah disuruh minta doa sama kamu. Itu doanya tuh ngawur sekali, bukan sekedar ngawur sekali. Ya Allah, apa engkau sudah tidak punya stok air sehingga tidak ada hujan? Gitu. Apa angin-angin sudah tidak nurut sama jenengan sehingga tidak bisa menghalau awan untuk menurunkan hujan? Fakah ada Musa ayab disawi, itu di semua kitab. Musa hampir saja jotos, dianggap doa yang enggak sopan. Tapi kata Allah, la tadribhu ya Musa fa innahu adhakani fil yaumi salasa marrat. Dia bisa bikin senyum saya sampai 3 kali. Lu soal mereka maksiatuhum la tadurruka. Maksiat mereka itu tidak ngefek ke engkau kok jenengan pertimbangkan. Maksiatuhum la tadurruka. Akhirnya langsung hujan. Jadi kadang doa itu ada yang ngawur. Maksiatuhum, makanya saya itu kadang berani berdoa Indonesia aman. Secara fikih ya kadang kok nak gak ono apa-apa sing maksiat meneh. Kadang yo mikir. Ya nak sing taat meneh, tapi kok nak ono apa-apa sing maksiat ya maksiat meneh. Saya pernah ketika Jogja sering gempa itu pernah mau berdoa. Ya Allah semoga bebas dari gempa, tapi terus saya mikir. Memang kalau nggak ada gempa ya yang sholat aman, tapi yang maksiat juga daripada menggurui Allah sudahlah, tidak berani berdoa saya sudah Gusti ini dunia ini jangan pun terserah jenengan. Tapi saya sebagai orang Muslim sing apian kan ya kepengen arham linnas. Boleh dalil lu kangelan, tapi gara-gara baca kibarek tadi maksiatuhum la tadurruka. Maksiat mereka itu tidak bahaya bagi kita. Pun Gusti rasa kakean pertimbangan pun udan mawon. Udan langsung. Lagi-lagi karena baca. Termasuk di Al-Minanul Kubra itu ada cerita tentang Nabi Isa. Cerita itu tidak hoax, ini kata Imam Sa'roni. Ada orang itu perajin sepatu.
perajin sandal. Ya Allah, engkau itu bilang butuh sandal ukuran berapa, nanti tak bikinkan. Engkau bilang kendaraan kamu apa, nanti saya yang fasilitasi ada ini, pakaiannya kalau dames apa, pokoknya saya ingin khidmah sama jenengan. Terus Nabi Isa yang terkenal baik tuh, ya faham mabibat sih, hampir saja dipukul. Kata Allah, jangan Isa, dia muji saya sesuai yang dia ketahui. Lagi-lagi baca. Jadi tidak bisa kita mengadili orang lain, ini kalimat ini tasbih wa bil khalqi, itu tidak bisa, tidak segampang itu. Kecuali yang ngomong orang-orang Mu'tazilah atau orang-orang Khawarij, mungkin kita lawan karena berdasar ilmu. Kena wong lugu rusak. Karena orang lugu itu gimana ya? Seperti Ahmad ditanya, kamu mukminah? Terus dites sama Nabi, aina Allah? Fa asyarat ila sama. Allah di langit. Coba kalau kamu tauhidkan, Allah la yakhullu fi makanin. Berarti kan masalah itu karena Allah laisa kamitslihi. Saya juga pernah diprotes kiai, kenapa ada istilah senyum, istilah susah, padahal Allah nggak pernah susah. Tak tanya gitu, saya kan sering bilang Allah susah, Allah apa, Gus kok gitu, padahal Allah kan nggak pernah. Tak tanya, kamu hafal Quran? Nggak, ya sudah, baca aja ayat falam ma'asafu nantaqomna minhu. Itu doire asafa itu kan asifa ya'safu asafan. Diikutkan wazan afala berarti asafa yu'sifu, berarti kayak dengan atal. Ya ata ya'ti ityanan, kalau ingin wazan afala kan ata yu'ti ita, sama dengan falamma asafu mongko sumangsani gawe susah sapa Fir'aun wa kaumu nak ing ingsun. Fir'aun mari ribet, mari aku susah, aku pengiran ciri tandingi intaqamna minhum, kata aku. Akhirnya dia itu bilang jebule ning Quran ya ono istilah Allah susah. Ya sembol aku itu wong aku hafal Quran dadi spontan bahasaku mbok salah mbok ora iku ono kembarane Quran. Sampeyan masih khusyuk ngorapal Quran akhirnya yang ini kata saya. Akhirnya jebule ilmu itu penting, wis suwe nah ilmu itu penting kata saya. Jadi ini lagi-lagi illa aliman au muta. Jadi saya tuh dapat barokahnya ilmu. Saya sebagai manusia ya takut mati, tapi tadi kalau kadang-kadang melihat mati itu rohah min kulli syarrin. Kita ini meskipun nyun sewu sekarang tidak zina, tidak korupsi, potensi itu tetap ada. Dan yang bisa mengakhiri potensi itu apa coba? Al-maut. Sehingga Nabi mengajarkan kita itu gampang sekali dalam beragama. Ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarr. Lagi-lagi ilmu yang menyelamatkan kita itu. Sehingga Umar bin Abdul Aziz ketika mau meninggal, semua keluarganya nangis. Dia tanya, kenapa kamu menangis? Karena engkau mau meninggal. Memangnya setelah saya meninggal mau kemana? Ila Rabbin Karim, ila Rabbin Rahim. Jadi segampang itu untuk melihat. Nah, tapi kalau kita tidak baca, seakan-akan wah mati ngeri nak mlebu neraka piye, seakan-akan di alam sana hanya ada neraka. Padahal anak indadzoni abdi, daripada nganggep neraka masalah atau eling pangeran kan. Lagi-lagi baca la yamutanna ahadukum illa wa yuhsinudzanna billah. Jangan sampai seseorang mati kecuali dalam keadaan husnudzan sama. Saya tuh masih ingat Gus pas Bapak gerah itu tak antar ke Karyadi di Semarang. Itu mau kapundhut itu cek guyon. Jong ape mati mbok gawe ning hotel karena di pavilion. Sebelum mau kapundhut cek dungo khataman Quran, baca sabbahat khataman. Terus tak khataman Quran, terus rasa nangis, aku husnul khotimah, terus kamu udah kok enak maksudnya, santai maksudnya enggak, ya relax aja. Seperti Mbah Mun itu dulu, saya tuh ya aku bela wafati sering ketemu. Ya ada hanya saya, tentu banyak orang sering ketemu beliau. Jawabnya Mbah Mun, Cung, aku nak mati Selasa berarti aku wong alim, nak mati Jumat berarti aku wali. Kok penak kabeh berarti? Saya sebenarnya ingin tanya, nak setu bah tahat nih, tapi kok potongannya orang pantas itu. Ketika beliau nyatanya kapundut Selasa, berarti senang status alim. Artinya orang-orang dulu itu, Imam Ghazali lebih parah lagi. Ya saya yakin ya semua orang Islam mati itu baik. Imam Ghazali lebih parah lagi. Itu beliau kapundut, itu orang yang perjalanannya 3 hari itu sudah datang semua. Sore beliau beli kafan, terus beliau bilang ke adiknya, saya nanti kalau mati yang imami orang ini. Jangan makamkan saya sebelum diimami orang ini. Dulu udah ada WA-nya Mas Najib, udah ada grupnya. Itu ketika beliau sudah beli kafan habis sholat subuh, alayya bil kafni, kafan saya bawa sini. Dikasihkan sama adiknya. Ya Allah, ar-ridho bil intiqal ilal malakil. Jadi saya sudah ridho kalau ketemu engkau. Terus kapundut. Adiknya bingung karena orang yang ditunjuk itu harus 3 hari perjalanan. Ternyata datang semua terus. Kok kenapa engkau datang? Ghazali wis kondo aku ini 3 dina yang lalu. Jadi aku langsung perjalanan.
pamit saja. Lalu kubu sebelah, ini cerita Mas Nadif yang tukang tukaran sama kubu sebelah itu Mas Nadif. Kalau saya ini orang baik, gak suka tukaran berarti. Yang aku orang baik itu penting cara kita Al-Minanul Kubro, karena kalau ngaku orang elek berarti kenangannya Allah sama kamu itu bikin elek, tidak bikin baik. Itu cara pikiran Imam Sa'roni dalam Al-Minanul Kubro. Kamu kan boleh mengatakan saya habis makan, habis minum. Artinya apa? Kamu habis dapat kamu harusnya juga bilang saya habis ngamalkan ilmu, saya habis dapat hidayat. Wong tadi kamu ya sholat subuh, kamu ya baca Quran. Susah ya opo sing ngakoni tau apik cari Imam Sa'roni gitu. Senengane kok kalau mau bermaksiat berdelok wong wedok. Memangnya Allah mau amalah mbek kowe mau elek tok atau mau amalah apik? Ini rada provokator, tapi ini cerita ilmu, ini cerita ilmu. Makanya saya kenapa tetap hormat Mas Nadif, karena provokator meskipun itu asli, enggak karena baca. Kalau ini asli memang suka sombong memang asli. Tapi apapun itu kan tahun yang Mesir, jangan-jangan bacanya itu. Saya baca kitabnya, dia ke makomnya, Imam Sa'roni kan orang pernah ziarah. Makanya potensinya seperti itu. Jadi saya terus, dulu saya itu nih Gus Yakin, Bapak itu SK, Bapak itu seneng kancanan wong mlete timbang wong sopan. Saya dulu ya SK, Bapak itu kancanan wong mlete itu. Suatu saat Bapak wafat, si pendereknya Bapak yang mlete ini tak kancani. Marah tuh orangnya, mulai terus. Angen-angen bener wong mlete. Jadi kalau tak tanya, mau sarapan Mbah, wongnya sepuh. Oh wis lho Gus, iso-iso wis kudu sarapan wajib. Wis rokok, oh wis. Ternyata dia lebih gampang ngitung nikmat. Kok gak kerja, Mbah? Aku nang masjid di 10.000, kon ngino wong kerja ora usah, di 10.000 wis rojo iso mangan iso ngombe. Lha opo ngamula wong liya? Kan kok bener sesuai. Sementara sing sopan kurang ajar. Mbah mun mangan, terus ngenteni kerja angel kabeh mboten panen men ngenes. Kaya Allah ora tau mar. Aku akhirnya Bang. Oh, mungkin karena ini Bapak. Jadi akhirnya sesuai ora pati. Kancanan wong sopan-sopan. Akhirnya kancanan Mas Nadif kan gitu ceritanya. Ternyata orang sopan ya kacau juga mau eling sisi panen akeh tak tahu. Mbah panen kathah. Mboten Gus namung niki. Pokoke meluh terus. Jadi makanya ini kan apa-apa kalau berlebihan itu. Seperti saya pernah ditanya, kalau orang Jawa Timur itu hormatnya sama kiai. Kalau sama orang biasa itu kurang hormat. Kalau orang Solo itu sopan-sopan. Tapi ya sama-sama ada masalah. Kalau ada kultur semuanya sopan, nanti ya hum yukrimuna aliman wa fasikon wa solihan wa tolihan. Soleh, sopan yang berlebihan akhirnya. Sampai pernah ada seorang kiai latihan. Ini kisah nyata. Wong itu teman saya. Ketemu orang Solo dihormati. Sempat GR, barokahnya ilmu saya dihormati orang. Bareng sama orang fasik, orang macam-macam ya dihormati yang sama. Jebule padha wae kan gitu. Artinya gini, kalau akhlak itu benar-benar kelebihan, tapi kalau berlebihan la farqa bainal alim wal jahil wal fas was soleh wat toleh, karena semuanya dihormati. Tapi kalau misalnya ada Jawa Timur yang membeda-bedakan manusia, kadang kita ini juga beratnya semua itu ibadullah, semua iyalullah semua. Jadi terus kita ini mikir yang benar yang mana setelah mengkaji ilmu, lagi-lagi setelah mengkaji. Nah makanya saya ingin sekali ilmu ini harus dikembangkan terus. Karena saya kenalnya Mbah Dola, Mbah Sahal, semua masih ini min haitsul ilm. Karena ilmu ini yang cukup. Islam itu nggak bisa dikawal dengan khusyuk, nggak cukup. Yang bisa mengawal Islam itu hanya. Sebab itu fa'alam annahu la ilaha. Makanya orang Khawarij itu kata Rasulullah syarrul khaliq. Kenapa orang Khawarij dibenci Nabi? Karena suka khusyuk, suka ibadah tapi tidak suka ilmu. Jadi Nabi karena seorang manusia, apapun hebatnya Nabi ini seorang manusia, tentu kalau ngandani cara Jawa atau menghitobi, pasti ngendikan sama yang di depannya. Tapi bukan berarti hukum ini khusus pada yang di depannya, tapi menjadi umum. Kenapa menjadi umum? Ya karena kebaikan itu boleh dilakukan oleh siapa saja. Misalnya Rasulullah ngendikan sama Mu'ad, ya Mu'ad inni uhibbuka, fala tada'anna dubura kulli sholatin. Wa fi riwayatin faqul fi duburi kulli sholatin Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu jelas kalimatnya Nabi, ya Mu'ad saya mencintai kamu, maka jangan pernah engkau tinggalkan setelah sholat kamu membaca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami supaya selalu mengingat Engkau ala zikrika dan mensyukuri nikmat Engkau, dan tolong kami selalu beribadah kepada Engkau. Lalu kalau melihat asbabil wurud, kalau dalam ilmu hadis biasanya disebut asbabil wurud, kalau dalam ilmu Quran disebut asbabin nuzul. Tentu yang didhawuhi itu ya Mu'ad. Tapi Anda tidak boleh begini, saya tidak wiridan itu yang disuruh Nabi kan Mu'ad, saya kan tidak Mu'ad. Itu tidak boleh seperti itu. Makanya kita tidak boleh terlalu tekstual, karena tadi resikonya Anda tidak mengikuti kaidah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Sebab itu saya tadi di
kantor rektorat ya Pak Ordas ya. Bilang nanti untuk kajian yang di kantor rektorat pakai kitab Syajaratul Ma'arif, karena kitab itu juga yang sekarang dalam proses penerjemahan saya dengan Pak Quraisyab di PSG, yang di sini pakai kitab Itkon. Nanti mulai bulan depan, karena saya dipaksa untuk meneruskan. Ini sudah kayak Tuhan saja maksa-maksa. Itu pakai kitab Itkon. Nanti babnya tak kasih yang mendesak untuk diketahui, termasuk apa? Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Sehingga di Quran misalnya begini, ada cerita begini. Nabi Isa itu bilang begini, saya ini siapa? Saya ini adalah orang, kata Nabi Isa, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Saya adalah orang yang di mana-mana itu memberi berkah, memberi manfaat kepada siapa saja. Itu jelas tentang Nabi Isa. Tapi oleh ulama dikasih judul yang umum, babu nafil ibad bikullil bilad. Bab bahwa seseorang harus bermanfaat hidup di mana saja, kapan saja. Meskipun itu Allah cerita tentang Nabi Isa. Tidak bisa kamu bilang itu kan Isa, saya kan tidak Isa. Tidak bisa seperti itu. Isa adalah ibaratun an ahlil khairi. Isa adalah figur orang baik. Tentu yang dilakukan baik. Tentu kebaikan boleh ditiru siapa saja. Jadi sehingga nanti pada akhirnya nama-nama yang disebut Allah di Quran itu kalau nama orang baik tentu kita boleh ikut, paham ya? Kalau nama orang buruk tentu kita tidak boleh ikut. Ya gitu aturannya. Sehingga tadi ada al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi yang jadi pegangan adalah standar kalimat umum dengan pemaknaan yang ditentukan ulama. La bi khususis sabab, tidak terkait sebab itu. Misalnya yang paling masyhur tentu dalam hadis Madinah itu kira-kira kan utaranya Mekah ya, kira-kira ya. Utaranya Mekah apa selatannya? Utaranya kayak utaranya. Dulu penduduk Madinah itu kalau bikin kloset itu, pokoknya kalau qada'ul hajat itu menghadap ke utara atau selatan. Terus kata Rasulullah, kalau kamu sedang qada'il hajat, sedang buang kotoran tuh jangan menghadap Ka'bah, juga jangan membelakangi Ka'bah. Itu Nabi redaksinya unik, walakin syarriku aw gharibu. Tetapi kamu menghadap barat atau menghadap timur. Itu semua riwayat walakin syarriku aw gharibu, tapi kamu menghadap barat atau timur. Nah, artinya apa? Kata syarriku aw gharibu adalah binisbat di ahli Madinah, karena orang Madinah posisinya di utara Mekah. Sehingga kalau menghadap utara atau selatan berarti menghadap Ka'bah atau membelakangi Ka'bah, dan itu tidak boleh dalam proses qada'il hajat, masbuk kotoran. Terus Nabi memerintahkan menghadaplah ke barat atau ke timur. Nah, al-ibratu bi'umil lafzi la bi khususis sabab juga direvisi oleh ulama begini, kecuali sebab itu ada ilat. Maka kalau demikian yang dimenangkan ilatnya bukan teknya. Saya ulang lagi, yang dimenangkan ilatnya bukan teknya. Kayak tadi di hadis itu kan Nabi ngintikan apa? Tetapi menghadaplah barat atau menghadap ke timur. Tentu orang Indonesia malah kalau itu kebalikannya. Orang Indonesia kalau ke barat atau ke timur kan malah menghadap Ka'bah atau membelakangi Ka'bah. Di sini pentingnya ijtihad. Dan ijtihad ini lazim, bukan harus Imam Syafi'i atau Imam Malik. Semua orang normal pasti tahu proporsi kalimat tadi. Karena ada aturan al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adam. Itu seterusnya. Ini penting saya utarakan. Sehingga ketika Rasulullah sedekah dengan dinar dikasihkan fakir miskin atau dirham dikasihkan fakir miskin, pikirannya ulama adalah sedekah dengan mata uang yang berlaku saat itu. Tidak selalu ditetapkan dinar atau dirham. Begitu juga ketika Rasulullah dulu zakat fitrah pakai susu kering atau pakai kurma atau pakai gandum. Ulama semua bilang yang penting kuti ahlil balad, yang penting makanan pokok di negara itu. Dalam konteks Indonesia tentu apa? Beras. Ini penting saya utarakan karena tanpa mengkaji ulumul Quran seperti ini, dan kita insya Allah bulan depan saya langsung bawa kitab Itkon. Di situ ada beberapa contoh. Harus seperti itu. Karena kalau tidak terikat sebab, itu nanti takutnya ayat umum menjadi liar. Misalnya begini, pernah ada aliran sesat dulu. Kebetulan di Jogja itu saya lihat di TV. Entah salah kiainya, entah salah dosennya, entah salah siapa. Atau salah orangnya agak stres, tidak tahu saya. Semoga salah orangnya itu sholat menghadap 4 arah. Alasannya Allah nggak ada di mana-mana, ya sudah di barat,
Rakaat kedua ke utara, rakaat ketiga ke timur, rakaat keempat ke selatan. Itu uniknya itu ngawurnya lah, bukan uniknya. Ngawurnya itu dalil fa'ina ma tuwallu fathamma wajhu. Kamu hadap kemana saja di sana ada ridho Allah. Sehingga semua ulama ketika bikin kaidah al-ibratu bi lafdzi la bi khususi sabab selalu menyertakan kecuali khusus sabab ini ada illatul hukmi. Maka itu enggak jadi. Kayak ayat tadi, kalau kamu pakai umumnya lafaz itu kan boleh sholat menghadap mana saja. Nah makanya Imam Syafi'i ketika ditanya, lalu ayat ini proporsinya gimana? Kata beliau, fis safar. Orang yang sedang di pesawat mau sholat, tentu masuknya fathamma wajwa. Jadi dalam kondisi bepergian yang kita ingin sholat, maka pakainya ayat seperti itu. Tapi kalau kondisi nomor, fawal liwajaka syatral masjidil haram. Jadi makanya ini penting ngaji ulumul Quran. Kita tidak bisa hanya megang terjemah atau megang apa, kemudian kita fatwa atas nama Quran dan hadis. Sehingga dulu syaratnya memang ketat, harus hafal Quran, hafal hadis, menguasai usul fikih, menguasai macam-macam. Karena tanpa itu memang tidak bisa. Sampai Ibnu Abbas ngendikan, kamu jangan pernah fatwa pakai Quran. Fa inna lahu wujuhan katsirah, karena Quran punya sisi yang banyak. Walakin hajuhum bisunnah. Kalau kamu adu hujjah, pakailah sunnah Rasulullah SAW, karena di situ penjelasan Quran. Misalnya tadi Rasulullah ketika kondisi normal pasti sholat menghadap Ka'bah. Jadi kalau bepergian nanti unta, kata riwayat ainama tawajjahat bihi rakhilatuh, kemana saja posisi unta menghadap. Ada ulama berpendapat itu khusus sholat sunat. Kalau sholat fardu dalam kondisi ada punya mobil harus berhenti. Ini mazhab Syafi'i. Jika misalnya saya, Pak Harsoyo, Pak On bawa kijang mobilnya sendiri, kalau sholat fardu jangan mentang-mentang pakai kendaraan terus menghadap sekenanya. Kalau mau ke Banyuwangi berarti menghadap ke timur. Enggak, itu yang boleh hanya sholat sunat. Kalau sholat fardu harus berhenti. Karena kijang ini dalam kendali Anda. Kecuali dalam surah yang kendaraannya tidak dalam kendali Anda. Misalnya kita naik pesawat. Jadi harus dibedakan. Jangan mentang-mentang Nabi sholat di unta kemana saja menghadap. Tapi konteksnya kan unta ini, cara berpikir unta ini dalam kendali Nabi. Tapi kalau pesawat kan tidak. Jelas ya? Jadi makanya ini pentingnya proporsional. Jadi kalau kita naik kijang misalnya mau ke Banyuwangi, kalau waktu duhur ingin sholat ya harus berhenti. Karena yang ainama tawajjahat bihi rakhilatuh, kemana saja kendaraan membawa kita, itu dalam konteks sholat apa? Sunnah. Jadi ini pentingnya ulama. Ini yang dikatakan al-ulama warasatul anbiya. Karena sanad ini musalsal terurut sampai Rasulullah SAW. Terus ada lagi ayat umum yang akhirnya jadi judul umum. Misalnya begini. Kita tahu cerita Nabi Khidir, di antara ceritanya ada satu kampung itu pelit. Makanya orang pelit itu wajib didendami. Karena Nabi pun itu baik-baiknya orang. Kalau sama orang pelit tetap dendam. Karena buruk-buruknya orang itu orang pelit. Tahu kan alamatnya orang pelit? Qoribun minan nar, ya dekat-dekat neraka itu kira-kira. Kalau al-bakhil qoribun minan nar, ba'idun minal jannah. Jadi kalau sama tanya alamatnya ya dekat-dekat neraka. Singkat cerita Nabi Musa dan Nabi Khidir itu kecapean sekali masuk satu kampung. Karena saking kecapean, lapar, minta kampung itu menyediakan makanan. Istatama itu mereka minta makan saking laparnya, saking karena di perjalanan yang melelahkan. Istat ama ahla fa'abau ayudayifuhuma. Tapi kampung situ kampung pelit. Jika semuanya tidak mau yang ngasih apa? Makan. Tapi pas mau keluar dari kampung, ada tembok, ada kayak prasasti itu, yang mau roboh. Yang mau apa? Roboh. Terus sama Nabi Khidir, tembok yang mau roboh ini ditata. Ditata jadi baik lagi. Nabi Musa kata Nabi Musa, kok kurang pegawaian mau medit. Pagri urusi, jadi makanya dendam sama orang meditnya agak sunat. Karena Nabi Musa juga marah sama Nabi Khidir. Orang kayak kampung kayak begitu pelit kok temboknya apa rusak kamu benahin gitu. Terus Nabi Khidir menjawab, wa amal jidaru fakana lulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholihah. Begini loh, tembok ini adalah penyimpan harta. Penyimpan harta untuk anak yatim. Bapaknya dulu itu soleh. Artinya terus dibabkan oleh ulama, babu ikrami sibyanil mu'minin. Bab kita memuliakan anak-anak orang soleh. Sehingga dalam adat kita menghormati Habib, menghormati Gus, menghormati anak pahlawan.
menghormati orang-orang yang dulu berjuang kepada apa untuk apa Indonesia. Karena di antara yang dipertimbangkan Nabi Khidir adalah wakana abuhuma sholihah. Tentu kita menghormati putra-putri yang dulu mendirikan UII macam-macam. Ya tentu proporsional, tapi tetap saja dapat poin dulu atas nama putra pahlawan, putra orang-orang soleh. Karena Nabi Khidir ketika mempertimbangkan itu alasannya wakana abuhuma sholihah. Fa'arada rabbuka yablugha ashuddahuma wastakhrijakan zahuma. Tentu Allah ingin kalau tembok ini roboh kemudian kelihatan apa khazanahnya atau tabungannya nanti dipakai orang-orang zalim. Kalau dipakai orang zalim maka yang berhak tidak mendapatkan. Sama. Negara ini itu dimerdekakan oleh para pahlawan supaya dikelola secara kesolehan, supaya dikelola secara orang baik. Maka orang soleh semua harus ikut kompetisi dengan tanda kutip merebut negara. Karena apa? Tapi tentu tidak perlu chaos, tidak perlu anarkis karena tentu kemerdekaan ini dibela-belain supaya kita jadi baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Sama pertimbangannya Nabi Khidir, kalau ini kebongkar tersibak pasti diambil orang-orang zalim. Dan akhirnya yang yatim tadi tidak dapat. Akhirnya dibabkan lagi di bab tertentu. Bab menjaga harta supaya tidak dikuasai orang zalim. Jadi akhirnya menjadi sekian varian ilmu. Pertama, varian ilmu bab menghormati anak orang soleh. Bab supaya harta ini tidak dikuasai orang zalim dan seterusnya dan nah saya harapkan nanti dengan ulumul Quran kitab Itqan itu nanti aturan-aturan seperti itu tertanam pada Anda sehingga sebetulnya ulama fikih yang ngarang kitab sampai satu boto-boto itu sebetulnya ya normal-normal saja. Kalau sampean sudah mengkaji ilmu yang kayak saya kaji itu normal-normal saja. Misalnya begini, saya beri contoh ya. Orang munafik itu disifati Allah gimana? Wa idza qamu ilas sholati qamu kusala. Orang-orang munafik adalah orang ketika mau sholat itu bermalas-malasan. Terus kitab Fathul Mu'in atau Fathul Wahab atau kitab semua kitab fikih bikin judul gini. Saya masih ingat takbirnya. Wa yusannu nasyatun li sholatin. Disunatkan kalau sholat itu ketok gumrigah, ketok semangat. Fa inna Allaha ta'ala dzamma tarikihi, karena Allah mengkritik atau menyalahkan orang yang kalau sholat itu tidak nasyat, tidak gumregah, tidak semangat. Mergo seperti itu adalah fi'lul munafikin, perilakunya orang munafik. Terus ditulis wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Artinya di situ Allah mengkritik orang munafik. Kenapa? Karena kalau sholat malas-malesan. Anda ingin bersifat kayak orang munafik apa bersifat kayak Rasulullah? Tentu ingin seperti Rasulullah. Kalau ingin seperti Rasulullah ya wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Kalau ada kebaikan harus cepat-cepat, harus disegerakan. Nah, sehingga nanti babnya ya sudah tidak tentang orang munafik. Babnya begini, babul musara'ah ilal khairat wa tarkil kasli. Bab bergesa-gesa atau bergegas dalam kebaikan dan meninggalkan malas. Jadi tidak lagi tentang sholat tapi tentang kebaikan apa saja. Jadi kalau kamu punya hutang bisa nyaur jam 7, nyaur jam 9 pasti disalahkan Allah. Karena bisa saja dalam 2 jam ini kita mati. Paham ya? Begitu juga kalau kita sholat bisa awalal waktu, kenapa tidak awalal waktu? Meskipun akhir waktu ya dibolehkan. Itu ya tadi babnya ya tentang wa idza qamu, orang munafik itu ya seperti itu. Akhirnya apa? Ayat ini turun tentang orang munafik tapi pemaknaannya Ini disaksikan apa? Orang-orang tua kita ini ada Pak Ersoya, ada Pak On. Pemahaman ini harus dikawal dan ini tradisi ulama. Saya pastikan di pondok-pondok atau di Al-Azhar di mana saja, Itqan itu dipakai disertasi doktor. Jadi kalau betul nanti kita mengkaji itu sudah doktor semua, doktor tafsir semua, dadaan maksudnya. Memang itu mau tidak mau dan itu mudah sekali. Saya ulang lagi itu mudah sekali. Kenapa kata Imam Syafi'i fa innal uqula mutarratun ila qabril haqqi, karena akal itu dipaksa untuk menerima kebenaran. Ciri utama kebenaran kata Rasulullah matma'an nabi qabr. Jadi menerima itu pasti clear. Makanya disebut kebenaran itu ma'ruf, mudah dikenali. Sesuatu yang salah bahasa Arabnya itu mungkar, angkarohul aklu. Akal itu tidak nyaman. Makanya disebut apa? Munkar, sesuatu yang diingkari. Akal itu asing. Ya asing tuh misalnya sepeda motor ini milik siapa? Milik Zaid. Ya sudah lah saya pakai, tidak usah pamit. Akal pasti ini kok aneh, kok nggak milik orang kok nggak pamit. Akal pasti nggak terima. Makanya agama itu hanya menerima al-ma'ruf yang mudah dikenali dan menolak al-mungkar, sesuatu yang akal itu nggak.
Jadi Imam Bukhari ketika ditanya, kenapa kamu salim itu bisa mensarai sanad-sanad Rasulullah? Kata beliau, kalau kamu akalnya normal itu ya gampang saja. Terus ditanya, contohkan. Beliau contohnya begini. Pernah syurrahul hadis, para pensarah hadis itu habis otaknya. Gara-gara Imam Bukhari bikin judul begini. Babu sihhati tolakil akhras. Ingat-ingat ya. Babu sihhati tolakil akhras. Bab sahnya tolaknya orang bisu. Orang bisu itu orang nggak bisa ngomong tuh kalau bahasa Jogja. Bisu ya? Bisu. Bisu itu cerita bab sah tolaknya orang akhras. Ternyata apa? Sekian riwayat yang dipakai itu begini. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Nabi pernah ngendikan apa? Saya dan yang merawat anak yatim kahataini fil jannah. Wa asyara bi musabbihatihi wal wusta. Pokoknya Nabi ngendikan begini. Paham ya? Maksudnya apa? Betapa yang merawat anak yatim itu sangat dekat dengan apa? Dekat dengan Nabi di apa? Surga. Terus hadisnya berikutnya asyahru hakada pakai tangan 10, ahakada wa hakada wa hakada berarti 30. Asyahru hakada wa hakada wa hakada berarti berapa? 29. Terus berikutnya hadis Aisyah sholat lama, terus ditanya orang di tengah-tengah sholat, Aisyah kenapa sholat lama? Fa asyarat nahwas sama. Kemudian Aisyah memberi isyarah nahwas sama. Ternyata saat itu gerhana apa? Mata. Itu surahul hadis bingung semua. Ini cerita tolaknya orang bisu sah kok ngelantur kemana-mana ini. Ternyata maksudnya Bukhari begini, maksudnya Imam Bukhari. Penjelasan yang namanya tolak itu kan sihhat. Ya sihhat, tahu sihhat akad lah kalau dalam bahasa Jogja mungkin. Kalau kamu nikah kan angkah tuka wazawazwa terus bilang apa qabil tu nikahaha wa taswiyah. Terus kalau kamu menceraikan istri kamu bilang kamu saya ceraikan. Yang dikatakan sihhat itu adalah ekspresi atau implementasi dari sesuatu. Misalnya kamu ingin tolak, bilang saja tolak. Kalau kamu ingin muji orang, bilang saja begini. Pasti itu maknanya muji. Kalau ingin menyemooh, bilang begini. Nah, artinya gini, kalimat itu bisa diganti isyarah. Saya ulang lagi, kalimat itu bisa diganti. Buktinya Nabi mengisyaratkan saya dekat, bilang begini. Paham ya? Aisyah bilang gerhananya, bilang begini. Nah, kalau begitu orang yang bisu ya punya cara menceraikannya. Dia cukup melakukan isyarat. Yang isyarat itu pasti difahami sebagai cerai. Artinya kalau orang memahami Quran hadis seperti itu, hal-hal yang mungkin nggak terlintas dalam pikiran Anda, ternyata itu jadi dalil. Artinya apa? Rasulullah yang bisa ngendikan saja kadang menjelaskan sesuatu pakai isyarah. Nah, dengan demikian terus jadi rumus. Al-isyarah al-mufhimah bimanzilatin nutki. Isyarah yang memahamkan sama dengan ucapan. Sehingga ini pengganti ijab qabul. Nah, itu cara-cara memahami istihad, memahami Quran dan hadis. Caranya gimana? Kita harus belajar ulumul Quran. Ya, perangkat yang dipakai seluruh dunia termasuk kitab Itqan itu. Dan kitab Sajaratul Ma'arif itu yang saya kaji dan dikaji seluruh ulama di dunia. Karena saya tidak biasa ngaji tanpa apa? Kitab yang perlu kita kaji. Saya sendiri itu bisa seperti ini ya barokahnya kitab-kitab itu. Jadi gak terlintas tapi ya tadi Rasulullah yang bisa ngendikan saja, sering iktifa, sering ngalap cukup dengan apa? Isyarah. Oh kalau gitu berarti al-isyarah bimanzilatin nutqi. Isyarah itu sama dengan ijab dan qabul. Apalagi ini orang akhras, orang bisu yang nggak bisa ngomong. Lalu kalau tolak kayak apa? Kalau nikah kayak ya, tapi Imam Bukhari itu uniknya tadi bikin judul babu sihhati tolakil akhras, kemudian cerita anak wa kafilul yatim. Nah, itu kalau orang kan nggak sambung, ini sambungnya di mana? Kemana cerita anak yatim? Ternyata kata kuncinya kahata ini seperti ini dan orang paham sangat sangat. Makanya hati-hati dengan isyarah karena kalau itu betul mengganti lafaz, berarti Anda kalau nyuwun sewu melafadzkan tolak terganti isyarah. Ya agak masalah. Tapi semoga enggak lah. Istri satu kok dicerai nanti nggak punya istri nanti malah repot. Tapi ini kan saya cerita ilmu saja. Ya saya cerita apa? Cerita. Jadi kalau ada orang bilang semua yang ada di dunia itu ada di Quran. Itu caranya ya seperti ini. Jangan kayak orang-orang yang terlalu tekstual.
Karena kalau seperti ini pasti semua ada di dunia itu ada di Quran. Karena cara pemahamannya seperti ini. Saya sering ditanya kenapa bumi ada likuifaksi macam-macam. Memang dari Quran, bayangannya Quran seperti itu. Amin tuman fis sama ayyakhsifa bikumul ardo fa idza tamur. Memang dari awal Allah bikin bumi ini potensinya malah likuifaksi. Potensinya itu melumer. Tamur itu memang maknanya melumer. Dan ketika Allah nyifati bumi wal ardi dzatis sada, sod itu maknanya pecah. Dan Allah tidak sekedar mengatakan pecah, dzatis sod, sifat dasar bumi itu mudah pecah. Jadi kalau dzat itu sifat dasar. Jadi meskipun Quran tidak meneliti spesifik kayak para ahli gempa, tapi dari awal Allah ngendikan bumi itu dzatis sod wal ardi dzatis sod. Bumi adalah berkarakter pecah. Kenapa berkarakter pecah? Karena dari awal bumi ini lempengan-lempengan. Di Quran ya dijelaskan gitu. Wa fil ardi qita'um mutajawirat. Bumi ya kelihatannya banyak, kelihatan satu, sebetulnya dari kit'ah, dari potongan. Nah, kit'ah itu jamaknya kitok. Terus disebut mutajawirat, saling berdampingan. Kalau dalam bahasa Arab, berdampingan itu berarti sel-selnya beda. Kalau bahasa Arab bilang sesuatu yang bercampur namanya mukhalatoh, jadi satu. Kalau yang beda jenis namanya mujawarah. Nah, Al-Quran itu bilang wafil ardi qita'um mutajawirat. Bumi ini karakternya, per kit'ah, per potongan-potongannya karakternya beda-beda. Sehingga memang potensinya bumi ini hancur. Apalagi dari awal memang dipersiapkan mau dihancurin. Makanya nggak usah takut kiamat. Memang rencana Tuhan mau dihancurin. Makanya sanggup takwa saja. Kalau ingin menghentikan penghancuran ini tidak bisa. Itu sudah dalam rencana Tuhan pasti di. Makanya kalau orang sufi ditanya, kenapa tidak bangun rumah? Tuhan aja mau rencana hancurin bumi kok rumah tak tata nanti juga hancur. Tapi kalau di Islam kota saya ngomong gitu kan dia apa ini orang nggak jelas ini kan gitu. Padahal yang kedonyan itu yang nggak jelas sebetulnya. Tapi ini saya cerita jadi supaya UII ya yang didirikan ulama-ulama. Saya masih ingat ketika Profesor Zaini cerita, Pak Zaini saya ini kan kiai, saya tidak punya gelar apa kok jangan minta bantuan ini. Katanya Pak Zaini dulu UII ya didirikan banyak kiai dan sebagian pendirinya juga nggak punya gelar katanya. Tapi mendingan nggak punya gelar manfaat daripada punya gelar nggak manfaat. Malah problem. Tapi ya nggak masalah. Sudah ada manfaat, tidak punya gelar malah repot lagi. Sudah cara berpikir gitu saja. Sudah. Pokoknya sementing semuanya baik apa saja. Jadi nanti setelah sampean mengkaji ulumul Quran ya tadi seperti yang dikatakan Imam Syafi'i itu gampang sekali. Kenapa gampang? Karena fa'innal uqula mutarratun ila qabulil haq. Akal ini pasti dipaksa untuk menerima kebenaran. Kayak saya berkali-kali ditanya sama seorang kiai, kenapa sih Gus masalah la ilaha illallah kok sampai Nabi ngendikan wa in zana wa in saraka. Siapapun yang melafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu suatu saat pasti masuk surga. Meskipun dia pernah zina, pernah maling. Itu jelas teks hadis di Bukhari, di Muslim, wa in zana wa in saraka. Meskipun zina dan ini bukan berarti Nabi melegalkan perzinahan, enggak, ma'adzallah, enggak akan terjadi. Nabi melegalkan perzinahan. Tapi Nabi ingin ngendikan begini. Absolutisme kebenaran itu tidak terganggu oleh kesolehan dan kefasikan. Karena kebenaran absolut siapapun akan ngomong seperti itu. Saya berkali-kali nyontohkan, Rektor Al-Azhar akan bilang 1 tambah 1, 2. Lonte ya bilang 2, koruptor ya bilang 2, KPK ya bilang 2, 01 ya bilang 2, 02 ya bilang 2. Karena absolutisme kebenaran. Dan Nabi itu ingin mengatakan bahwa Allah Tuhan ini kebenaran sejati, sehingga siapapun yang melafadzkan sah. Sehingga orang yang kafir 70 tahun sekali melafadzkan syahadat sah, tidak usah begini. Pak kafir, soleh dulu ya beberapa tahun gitu, baru anda sah melafadzkan kalimat la ilaha. Tidak ada seperti itu. Semua ulama ijma, orang kafir 70 tahun melafadzkan la ilaha illallah sekali langsung menjadi Muslim. Kenapa sah? Kebenaran absolut tidak bersyarat kesolehan maupun kefasikan. Ya kata tadi orang bilang 1 tambah 1 harus profesor apa anak TK boleh? Jangan mentang-mentang profesor, doktor, rektor, UGM, atau UI. Tadi anak kecil bilang berapa? 1 tambah 1, 2. Sudah, aku tak bilang 4. Tidak bisa. Kebenaran absolut itu orang akan sepakat. Nah, Quran itu termasuk kebenarannya absolut. Maka harusnya siapapun bisa memahami Quran. Termasuk orang yang sebelum Islam. Sekarang saya tanya ke sampean, ketika Umar masuk Islam karena dengar Quran itu dulu dengarnya apa dulu Islamnya? Dulu dengarnya dan dia paham.
Wa ma huwa min kalamil basar, ini tidak mungkin omongan manusia seindah ini. Karena mudah difahami Quran. Nah sekarang enggak, karena ada sistem akademik. Itu terus orang macam-macam urutannya. Jadi repot sekarang. Kalau kata tafsir At-Tabari lebih ekstrim lagi. Itla yuqalu masalan ifham bima la aqlala. Jadi orang-orang kafir ini kan, orang-orang kafir Mekah ini kan, Rasulullah jadi nabi ini kan semua orang masih kafir. Enggak ada mahasiswa UI, enggak ada orang NU, enggak ada orang Muhammadiyah. Semuanya orang kafir, semuanya masih kafir. Terus Nabi membawa Quran, maka kitab pertama itu bukan ya ayuhan nahdiyun, ya ayuhal Muhammadiyun. Kitab pertama kul ya ayuhal kafirun, karena pendengarnya semuanya kafir. Dan itu mereka paham. Tapi nanti soal hidayat nomor 2, tapi mereka itu yang jelas paham. Sehingga banyak orang kafir yang menjadi muslim karena mendengar Al-Quran. Jadi ini penting diketahui karena kebenaran itu milik siapa saja dan akan mudah dipahami. Kayak tadi, kalau 1 tambah 1 2 itu rektor ya bilang 2, anak TK ya bilang 2, musuh kamu ya bilang 2, kamu atas nama sentimen dengan musuh pun tetap bilang. Nah di sini kadang Nabi ngendikan mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in sarqa. Proporsinya seperti itu, bukan berarti Nabi melegalkan zina, bahwa kalimat ini kalimat yang kebenarannya absolut sehingga siapapun sah mengatakan itu, meyakini itu meskipun punya masa lalu seperti. Jadi jangan salah makna terus Nabi melegalkan, tidak sama sekali. Jadi saya mohon ini jadikan satu ilmu, bahwa ilmu adalah tetap apa? Sehingga ada ayat qulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salam. Katakan kepada orang-orang kafir, sekali menghentikan kekafirannya yughfar lahum ma qad salam, maka kekafiran di masa lalu dianggap hilang dan dia hanya dengan status yang sekarang, yaitu seorang mukmin. Karena dia disahkan melafadzkan la ilaha illallah. Makanya pernah ada cerita, ini penting saya utarakan ke jenengan. Ada orang kumpul kebo, singkat cerita, kumpul kebo lelaki sama perempuan. Suatu saat Nabi dikasih tahu sama tetangganya, ya Rasulullah, orang yang biasa kumpul kebo itu sekarang sudah nikah. Jawabannya Nabi unik. Alhamdulillah, kira-kira gitu kalau bahasa Indonesia, qad kharaja min sifahin ila nikahin. Dia sudah keluar dari tradisi zina, sekarang dia sudah dengan kehormatan nikah. Maksudnya gini, kalau malam Senin dia belum nikah, kumpulnya kan masih kumpul kebo bertahun-tahun gitu. Paginya dia nikah, malamnya kumpul sudah kumpul sunnah karena sudah nikah. Jadi tak sama seperti tadi. Kalau dia belum melafadzkan kalimat tauhid, ya statusnya dia kafir. Sekali melakukan kalimat tauhid, ya statusnya dia muslim atau mukmin. Sama. Ketika hubungan intim tanpa nikah namanya sifah perzinaan. Sekali nikah ya namanya sunnah. Jadi semudah itu. Dan Nabi tidak tanya macam-macam. Mau ngendikan qad kharaja min sifahin ila nikahin. Sudah keluar dari tradisi sifah menuju nikah. Pertanyaannya gini, kenapa enggak disyaratkan ini itu untuk nikahnya? Misalnya macam-macam. Ya sebetulnya syarat itu pasti ada, cuma begini loh. Orang yang ingin menghentikan keburukannya harus kamu katakan sah sekarang juga, karena kita mengesahkan penghentian keburukan. Jangan lalu orang yang mau tobat malah dipersulit. Jadi misalnya la ilaha illallah, kamu belajar makhraj dulu, bila bilangnya lah benar, belajar bahasa Arab dulu. Ya kacau. Apalagi saya persiapkan seremonialnya dulu, nanti di masjid di syuting supaya satu Indonesia tahu yang Islamkan saya itu kiainya yang engkek, malah repot lagi. Ini penting saya utarakan supaya clear. Jadi saya ulang lagi, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khusus sabab. Allah ya enggak apa-apa cerita Nabi Musa, cerita Nabi Isa, cerita misalnya begini, bolehkah orang soleh itu jadi raja? Jawabannya harus bilang boleh, karena Allah pernah menfigurkan tokoh soleh yang bernama Sulaiman dan Daud, dan beliau adalah raja. Ketika Imam Syafi'i ditanya, bolehkah orang Islam tidak kawin? Ya asal dia ada zina ya boleh, karena Allah menyebut hamba yang soleh dan sebagian mereka tidak nikah, yaitu Nabi Yahya dan Nabi Isa, yaitu wasayyida wa hasura wa nabiyya minas sholihin. Jadi cara berpikir Imam Syafi'i gampang, bagaimana hukumnya orang Islam yang nggak nikah padahal dia tapi asal nggak zina loh ya? Ya jawabannya ya boleh, karena Allah mensifati Nabi Yahya dan Isa dengan status hasur, tidak apa? Nikah. Bolehkah seorang soleh jadi raja? Ya boleh. Daud dan Sulaiman itu seorang soleh dan jadi raja.
Bolehkah orang soleh itu fakir? Wah sudah banyak, nggak usah dibolehkan sudah banyak. Kan? Jadi gampang sekali Quran di depan ahlinya itu. Jadi kalau Imam Syafi'i ditanya, fa inna wa ta'ala dzakara abdan sholihan wa qala wa sayyida wa hasura wa nabiyyam minas sholihin. Ternyata ini orang dia ditanya, apakah boleh orang soleh itu jadi politikus, jadi pejabat? Ya boleh saja. Faqad ataina ala Ibrahim al-kitab wal hikmata wa atainahum mulkan azim. Jadi ini yang boleh bukan sekedar Ibrahim. Padahal di ayat itu tentang ala Ibrahim. Cara berpikir ya tadi, ternyata kesalehan tidak mengganggu jabatan. Ya tentu ya maksudnya untuk kesalehan juga. Sehingga agama ini gampang. Makanya kalau ada yang tanya bagaimana perempuan punya aktivitas, ya jawabannya asal kebenaran ya boleh. Allah cerita Bilqis dan itu raja perempuan. Di hadis banyak kecakapan Aisyah memimpin, macam-macam. Jadi gampang saja. Nah, kenapa sekarang banyak orang berdebat tentang Quran dan nyuwun sewu sampai pada level gontok-gontokan ekstrim? Karena mereka nggak mau belajar ulumul Quran. Kegiatannya debat tukaran. Yang bingung kita, yang waras ngalah lah kira-kira gitu. Ini nggak pernah ngaji Quran, gegernya. Ya kacau. Ada ulumul Quran, jadi yang namanya kitab Al-Itqan dan itu dibukukan oleh ulama dan gampang sekali. Pernah ya Sayyidina Umar ketika Futuhat, beliau sudah Futuhat itu mengalahkan musuh-musuh Islam yang memusuhi Islam. Perlu dicatat, musuh-musuh Islam yang memusuhi Islam, karena kalau yang tidak memusuhi Islam nggak boleh dimusuhi juga ya. Singkat cerita ditanya, kenapa kita tidak tasakuran besar-besaran, kita kan sudah menang. Padahal disambut sedemikian rupa. Jawabnya Umar apa? Inna wa ta'ala qad ayyara qauman faqala adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Allah itu mengkritik kelompok kaum yang dalam hidupnya itu foya-foya. Maka saya akan mengurangi foya-foya itu supaya saya menyisakan jatah foya-foya saya sampai di surga. Nanti orang kafir ketika dimasukkan neraka di antara taubehnya Allah. Taubeh itu ya semacam kayak disalahkan gitu. Adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya, jatah-jatah kenikmatan kamu, salah kamu habiskan di dunia. Sehingga kita harus pernah pas enak-enak tidur tahajud, wiling-wilingan ngurangi jatah. Sayyidah Aisyah tuh cantik sekali, tapi sudah turu mujur di depan Nabi tetap sholat. Kalau sampai istrinya tidak cantik saja nggak pernah tahajud. Itu masalah besar. Itu Aisyah itu kenangannya Aisyah. Saya ini kurang cantiknya. Sampai Nabi kalau sholat digoda tidur di depannya masyhur. Wa ana mu'taridhatun. Saya tidur malang di depan Nabi. Nabi kalau berdiri sikilnya aku tak dojorno. Kalau Nabi mau sujud tak ingkertno. Nabi terus saja tahajud. Dan saya yakin itu sunnah, tidak ada yang niru itu. Aisyah loh, bukan yang Saudah, Aisyah. Di semua riwayat itu, kalau Saudah kan mungkin wah pantesan Saudah kan gitu. Ini Aisyah. Terus ada cerita lagi, betapa Rasulullah memang Nabi betul. Aisyah itu istrinya paling cantik. Kan yang nyanyi cantik itu hanya Aisyah, Zainab sama Sofia. Kira-kira rivalnya itu. Ya rivalnya itu kira-kira. Ya sebagian ya cantik tapi enggak sekelas ini. Rasulullah itu malam-malam keluar. Terus pikiran Aisyah pasti ke sebagian rival saya. Doroh itu maru kalau coba. Dibuntuti sama Aisyah. Nabi nggak tahu kalau dibuntuti Aisyah. Ini hadis riwayat doa masuk kuburan. Maka jadi hadis itu ya unik, kalau nggak di tangan ulama itu jadi kacau. Babu doa li ahlil kubur, bab mendoakan ahli kubur itu babnya itu tentang cemburu. Walhasil karena Nabi keluar, wah ini mesti itu nggak bener ini, paling ke Sofia atau ke ya pokoknya Zainab yang cantik-cantik. Ditututi sama siapa Aisyah. Nabi nggak tahu itu. Ternyata Nabi itu kebagi itu assalamualaikum warahmatullahi mukminin wa inna insyaallah bikum lahikun. Jadi barokahnya cemburu, hadis itu ada rawinya. Oh, ternyata ke kuburan toh. Itu sampai pulang, jadi hadis itu diriwayatkan Aisyah. Ghirtu itu cemburu, saya ini cemburu sama Nabi, malam-malam keluar tak tututi jebule moro kuburan. Lah, sahabatnya tanya muridnya Aisyah, lalu baca apa? Assalamualaikum warahmatullahi mukminin wa inna insyaallah bikum lahikun. Kalau sampean kan enggak, dibuntuti tok bar tenan. Mesti barbaran. Jadi ini penting saya utarakan. Jadi cobalah ulumul Quran dikaji secara baik. Insya Allah nanti maknani Quran itu mudah. Karena memang sesuatu itu harus ada ilmu.
Ya sesuatu itu harus ada. Banyak ulama itu nangis karena mudah memahami rahmat Allah. Abu Yazid Al-Bustami itu jadi wali bukan karena banyak wiridannya, enggak. Dia setiap makan itu memuji begini, ya Allah, engkau itu tidak butuh saya, tapi kenapa ngasih makan saya? Kalau majikan ngasih makan karyawannya kan supaya mau kerja. Semua kebaikan manusia itu pasti ada imbalannya. Tapi engkau itu tidak butuh apa-apa, kenapa ngasih nikmat kepada manusia padahal engkau tidak butuh? Itu kan aneh betul. Kalau apapun ikhlasnya orang, kalau ngasih itu kan ada maunya. Meskipun sudah bilang ikhlas. Oh sudah, tapi kalau Allah itu tidak butuh. Misalnya ada orang nyumbang masjid ikhlas, tetap di hatinya, benak Jumatan Pak Quran yang dinti, tetap ada kepentingannya. Tapi kalau Allah, sehingga cara mensifati Allah itu luar biasa. Makanya orang jadi wali itu diantara kata Rasulullah, Inna Allaha la yardu 'anil 'abdi idza akalal aklah fa yahmaduhu 'alaiha aw yashruba syarba fa yahmaduhu 'alaiha. Allah itu sangat ridho. Orang jadi wali itu kan diridani Allah. Allah itu sangat ridho kalau seseorang makan kemudian dia muji Allah. Coba apa hebatnya Donald Trump kalau nggak makan ya lemes mati. Apa hebatnya presiden seluruh dunia kalau nggak makan ya lemes mati. Orang yang katanya paling top di dunia, itu nggak makan kangkung nyatanya ya lemes. Hebatnya di mana? Yang kita puji-puji hebat, ternyata kalau nggak makan itu lemes. Pak Rektor nggak makan lemes, apalagi Pak Onwel nggak makan lemes. Hebatnya apa coba? Nah, terus kelihatan wa khuliqal insanu dhaifa. Makanya ketika Allah mengingatkan orang yang menyembah Isa, Allah hanya menghentikan gini, kana yakulani to'am. Isa dan ibunya itu makan. Maksudnya kalau nggak makan itu ya Kamu kebayang nggak punya Tuhan terus, Pak Tuhan jangan lemes, monggo dariin. Kayak apa malunya kita punya Tuhan kalau nggak makan apa? Lemes. Terus nanti cerita, alhamdulillah tadi Tuhan mampir sini. Tadi lemes lah tak kasih makan, bergas lagi. Makanya Allah ngeritiknya mesti sederhana, karena ya kula anitoa. Kok kamu Tuhan kan gimana? Ini kalau nggak makan itu. Tapi kita sering keliru mengatakan Presiden Amerika itu super power hebat. Hebatnya di mana seorang manusia? Kalau nggak makan ya. Ini makanya Allah ngendikan wa khuliqal insanu dhaif. Sehingga banyak para wali itu dekat Allah ketika makan. Bukan apa karena tadi makannya itu tidak kayak sampai ada makan, banyak lahap, segala-galanya udah gitu. Itu tidak setiap makan, ya Allah betapa lemahnya saya. Yang katanya rektor, yang katanya profesor, katanya orang alim, kiai, katanya pengurus NU, pengurus Muhammadiyah, ternyata kalau tidak makan, lemes. Kerennya di mana lemes? Sehingga terus tawadu, terus macam-macam. Jadi ini penting. Jadi Allah mengingatkan manusia itu dengan makan. Makanya Nabi Rasulullah ngendikan, Allah itu sangat ridho seseorang yang setiap makan muji Allah. Tapi sekarang orang makan itu banyak yang enggak menjiwai. Karena ada aturannya sebetulnya, ngunyahnya sampai sekian kali. Ya, tapi sekarang kan sudah ada seperti itu. Makanya sekarang wali sudah enggak banyak. Pendaftarnya juga sudah ada banyak. Apalagi orang-orang intelek itu sudah agak tertarik daftar wali. Memangnya kalau sudah jadi wali dapat uang, malah repot lagi kalau. Tapi ini saya cerita orisinilnya ilmu Quran. Ketika Allah mengkritik Isa itu hanya ketika dituhankan maksudnya itu hanya dengan kalimat kana yakulan itu Isa dan ibunya sama-sama makan. Dan ketika Allah memuja Rasulullah SAW dan para nabi itu pujaannya itu aneh. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la yakuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Saya tidak pernah menugaskan para rasul kecuali mereka itu ya makan dan jalan-jalan di pasar. Saya sampai sekarang hampir tiap minggu itu jalan-jalan ke pasar sama anak. Meskipun saya di Rembang betul kayak gede itu, tapi biasa saja jalan-jalan ke pasar. Karena apa? Kata Rasulullah Muhammad, Isa itu sampai dituhankan itu gara-gara jarang makan. Terus orang memitoskan macam-macam. Rasulullah itu kalau makan itu di depan umum, sering di luar rumah, supaya kelihatan kalau beliau itu manusia. Jadi makannya Nabi adalah nafyun li uluhiyati. Perlu dicatat Nabi Muhammad jadi Nabi setelah dengan tanda kutip tragedi Isa dituhankan. Karena Rasulullah jadi Nabi setelah tragedi Isa dituhankan, maka sisi manusianya itu diperlihatkan. Sampai kalau makan tuh di depan umum. Tapi nggak marung di KFC, tidak ada riwayatnya itu. Di depan umum. Nah, karena kepentingannya itu sehingga makannya Nabi ini ibadah yang luar biasa karena menunjukkan sisi kemanusiaan yang akan aman, tidak akan dituhankan. Paham ya? Sama seperti kita misalnya kiai atau pejabat makan saja gak apa-apa.
tunjukkan kalau kita manusia, kalau nggak makan lemes. Dan kalau itu terus dalam hati kita, insya Allah kita orang yang mengimani wa khuliqal insanu dha'ifa. Betapa manusia itu lemah. Nah tapi kita sekarang enggak. Kalau kita jadi rektor nggak bisa mengendalikan satu kampus, jadi kiai bisa mengendalikan umat. Pikirannya itu kayak Fir'aun. Dan di antara kesalahan Fir'aun adalah faqala ana rabbukumul a'la, bahwa saya bisa mengendalikan kalian semua. Maka dalam ilmu tasawuf yang pertama harus dihilangkan adalah sifat anani, bahwa karena saya. Tapi kalau orang mau jadi wali atau orang dekat Allah, kenapa saya sering menyebut kata wali? Sebenarnya khazanah wali itu ada di Quran, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Cuma orang kota senangnya bakas intelektual, wong desa senangnya bakas wali. Akhirnya banyak orang yang nggak wali modus pura-pura wali terus nipu orang, jadi sama-sama ada korban. Yang intelektual juga sama, seakan-akan lebih intelek dibanding wali ini. Makanya saya supaya bahasa intelektual ya ada di Quran, maksudnya terjemahannya ada, bahasa wali juga apa. Dan kadang orang jadi wali itu melakukan hal-hal yang kecil, yaitu merasa doif saat apa makan, merasa doif saat. Karena tadi paling mudah menafikan ketuhanan seseorang adalah nyatanya kalau nggak makan lemes. Paling mudah mendoifkan manusia yang katanya presiden superpower pun kalau nggak makan. Apa artinya kehebatan manusia yang sehatnya bergantung nasi satu mangkok? Kerennya di mana coba? Presiden kondang bisa pengaruh seluruh dunia, jajalnya gak mangan sedino, lemes. Berarti hadar rojul, lelaki ini bergantung satu mangkok nasi. Hebatnya di mana coba? Makanya ada seorang raja angkuh datang ke seorang ulama, saya raja bisa mengendalikan dunia. Kata ulama, tanya gini, andaikan kamu tidak bisa minum, kemudian harus bisa minum kalau orang menukarkan kerajaan kamu boleh minum asal kamu tidak jadi raja. Apa kamu kasihkan kerajaan kamu ketika kamu harus minum dengan cara seperti itu? Misalnya di tengah belantara, kalau di Arab kan sering ada apa? Sahara itu ada padang pasir. Terus kata raja itu, ya saya milih minum, kalau saya tidak minum mati, mendingan tidak punya kerajaan. La tafrah bimulkin la yusawi kak samain. Kamu jangan bangga dengan kerajaan yang nilainya tidak ada dengan segelas air. Baru dia sadar ternyata. Jadi kamu jangan bangga dengan satu kerajaan yang bahkan akan kamu tukarkan dengan segelas. Artinya pertanyaannya gini, kerajaan yang kamu bisa mimpin ini ditopang air apa ditopang keangkuhan Anda? Sebenarnya ditopang air. Karena sekali Anda tidak minum, tidak bisa jadi raja, terus lemes, diobatno. Sama presiden juga gitu. Kalau nggak makan, nggak minum, terus sakit, stroke, nggak bisa jadi presiden. Artinya ternyata betapa manusia ini bergantung dengan sesuatu yang remeh, yaitu makan, minum, makan, minum. Nah di sini ini, kenapa Quran menyebut para nabi itu apa? Illa innahum la ya'kuluna ta'ama wa yamsuna fil aswaq. Kalau kamu tidak memahami seperti ini kan terus kayak Quran kok ngomong hanya gini kok, kayaknya kelasnya kok kayak gitu. Cara pandang tidak seperti itu. Paham? Wong dhisik wong nglakoni apik gagal ning rino dilakoni bengi. Ora kok wah sudah kelewat, momentumnya sudah kelewat. Momentum biasa ora ono ngamal apik kok ono momentum. Oh saiki wong aneh-aneh bahasane. Momentumnya sudah apa? Kelewat ngamal apik kok butuh apa? Banggune malaikat wis gak nyatet tapi ono kelewat bareng. Ngamal apik yo ngamal apik aneh ono malaikat kok ketinggalan apa? Momentum. Jadi nak ke apa sedekah rino ora ketemu wonge eling-eling engko bengi. Kok terus was keliwat berarti ra rezeki deh terus ra sida kriminal iku wae niat apik kok dibatalno. Ngendikane Kanjeng Nabi, wong iku mok loro. Dadi wong ning donya nak cara Kanjeng Nabi niku namung kalih, al alim wal muta'allim. Dadi wong sing ngalim lan sing belajar. Wala khaira fi sairin nas. Wae liyane wong belajar mek wong alim ku ora ana apike blas dari Kanjeng Nabi. Mboten enten apa apike blas. Kok gak jelas cara berpikir mboten apa. Mboten apa jelas. Dados ngeten nggih, kula terangno kafir Mekah. Dawuh Imam Syafi'i ning kitab Ar-Risalah niku ngeten, muqaddimah itu. Wan nasu khina nazalal Qur'anu sinfani. Manusia ketika Quran turun itu ada dua kelompok. Kelompok satu adalah sinfun, kelompok sing la kitab lahum, itu disebut al-ummiyun, orang-orang ummi yang enggak punya kitab. Nomor dua ahli kitab, ngene ku al-yahud napa wan nasr. Ini penting, mungkin ben sampean ngerti mindsetnya mereka, cara berpikir mereka.
Lah pikirane wong ummiyin niku ya pinter-pinter, tapi pinter ngelabui. Ya pinter tapi pinter napa? Ngelabui. Ngeten misalnya. Sama nak ngaji surat Qaf itu diceritakno. Wong kafir pertama Kanjeng Nabi niku pas dadi nabi niku sing iman mu 6. Termasuk Ibnu Mas'ud iku sadisus sitah. Wong pinten? 6 mawon pun kalong Khadijah istri. Terus Ali misanan nggih, dereng mantu pas niku. Hamzah paman, Abu Bakar. Yes, pokoknya 6 iku kalong keluarga pinten. Walhasil Kanjeng Nabi dakwah tenggene nadwah darun nadwah di depan umum. Pokoknya Nabi bilang bahwa kamu harus nyembah Tuhan satu. Wong kafir pinter-pinter. Ungzuru ila Muhammad, delok le Muhammad iku. Uteke Muhammad iku piye? Kita iku urusane iku akeh kok pangeran sitok. Wong kita pangerane akeh urusan rabar kok malah mau pangeran apa? Sitok. Jadi itu mindset mereka. Aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Bagaimana mungkin Tuhan hanya satu, wong urusan banyak. Wong Tuhan banyak saja tidak selesai, tidak kelar apalagi satu. Aneh Muhammad ya. Sudah cocok mereka, pikirannya ya cocok. Wah iya cocok kena urusan akeh ya kudune pangeran akeh. Pusing nggih ngadepi wong kafir pinter-pinter. Jadi ummine wong kafir ku jek pinter. Akhirnya Kanjeng Nabi diwarai pangeran. Ya diwarai pangeran nggih niku teng akhir juz 13 nambahan tepat. Kulo nu apal ayate tapi ra apal juz. Enak sampean apal juz. Kaya Ruhin ngerti nek Quran 30 juz ngerti. Tapi ora apal ayate, ora apal napa? Ayat. Akhirnya Allah marahi Kanjeng Nabi. Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salamal lirajul. Hal yastawiyani masalah. Alhamdulillah. Sampai dijawab alhamdulillah. Akhirnya Kanjeng Nabi pidato lagi. Pidato diberi penjelasan. Apakah di antara kalian itu siap? Kowe wong sitok, di tuan akeh, di bos akeh. Selerane beda-beda, perintahe beda-beda. Kulluna la yuhibbuhu ya Muhammad. Jadi wong sitok, paham kan ya ruhen tok anu dimajikan pirang-pirang. Majikane perintahe beda-beda, selerane beda-beda. Akhirnya wong kafir bilang, kulluna la nuriduhu ya Muhammad, kulluna la yuhibbuhu ya Muhammad. Semua kita tidak suka itu. Lah iya. Kowe yo mestine ngono. Nak pangeran ku pirang-pirang kok perintahe beda-beda. Kowe bingung di pangeran. Kok kabeh merintah, kabeh diaturan. Oleh nuruti iku kowe yo bingung. Nah, akhirnya separuh dari mereka masuk Islam. Karena berpikir Tuhan satu lebih rasional. Tapi kamu jangan berharap langsung Islam kabeh ngani ngoyo kowe. Mulane pentingnya dadi ulama iku pokoke dibayinah. Itu disebut lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina ku munfakin. Munfak itu infikak. Orang kafir baik ahli kitab maupun orang musyrik tidak akan terlepas dari cara berpikir mereka. Munfakina hatta ta'tiyahumul bayinah. Mereka akan ngotot sesuai pikiran mereka, mindset mereka, tradisi mereka sampai hatta ta'tiyahumul bayinah. Sampai bayinah itu datang. Bayinah itu siapa? Rasulun minallah yatlu suhufam upah. Makanya ini pentingnya jadi wong alim kudu pinter jelasno. Mergo barokah jelasno iku pikiran rubah, mindset iso rubah. Nanti disebut Hamim wal kitabil mubin. Kitab sing iso nerangno iso jelas. Akhirnya ditambahi meneh mbek pangeran. Daraballahu mathalar rajulaini ahaduhuma abkamu la yaqdiru ala syai'in wa huwa kallun ala maulah aina ma yuwajjihu la ya'ti bi khair. Hal yastawi huwa ma ya'muru bil adli wa huwa ala siratim mustaqim. Jespiro kan sapa ayate sing penting. Saiki kowe duwe majikan. Majikane kowe wis dadi rumatan. Kowe seneng gak duwe majikan dadi rumatan, wae adus didusi, wae rusuh diresiki, kowe gelem. Sesuai wong kafir jawab yo ora gelem, lha iku berhala yo ngene iku. Wong mbok sembah wae rusuh mbok umbah, engko wae panasan mbok tutupi, engko nek selumutan mbok keroki, lha ngono kok mbok anggap majikan. Wong ngrepotno kowe to. Wa huwa kalun ngrepotno. Lah iya kowe udah pangeran kok ngrepotno kowe, kok gelem. Mulai rubah. Ayo iku kan suwaper Nabi Jibril. Lane Jibril turun. Ger Nabi ra iso diwarai. Jibril dhewe ya ora iso malaikat dene. Ana gak diwarai pangeran ya ora iso dene.
Jadi lucu Jibril ku ya ora iso agak diwarai pangeran. Kanjeng Nabi ya ummi. Ummi ku lugu. Ya nabi ku lugu, ora oleh nabi iso berpikir koyok pengamat. Menurut analisa saya ora oleh nabi. Bangune nur buat tapi nabi kok kon koyok. Nabi ora oleh mikir teman-teman ora oleh ummi. Kabeh ku kudu wahyu, dadi permanen. Ora kok tiap ono problem nabi kon nyetabilo dolar ya ora nabi kok kon mikir. Ya nabi cara ana ngene ya pancen tulisane ngono, kodok kodare ngono. Nyatane dolar sedurunge naik ya regane semlarat. Muni-muni ngono tok kira-kira ora kok terus nyalahno dolar ya ora. Nek ada nyalahno dolar ke melarat tuh ge apan ge sugih. Kan yo pancet wae kan. Nabi itu ndak boleh pinter fatona, ndak boleh. Mesti pinter sing koyok wong-wong ora oleh. Nabi ku wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dilatih nubuwah. Ora oleh cerdas dhewe, kok dadine khilah. Nggih nek cerdas dhewe disebut napa? Khilah. Kakean napa rekayasa. Jadi fatone Nabi fatonah nubuwah. Bon akhirnya diterang. Sesuk wong kafir rubah. Nah, kesalahan orang-orang sekarang adalah kalau bikin perubahan itu ingin langsung kasil itu udah bisa. Wong Kanjeng Nabi mawon sing kekasih pangeran itu urutane pertama adalah munfakin lam yakunil ladzina kafaru bin ahlil kitabi wal musyrikin iku munfakin. Mereka ndak akan terpisah atau tercerabut dari pemikiran mereka hatta ta'tiyahumul bayyinah. Sehingga ada bayyinah datang memberi penjelasan. Bayyinah itu siapa? Rasulum minallah yatslu suhufam mutahhar. Fiha kutubun qayyimah. Terus dibaleni meneh be Allah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Tafarraqa udah dipisah. Sawise ana Kanjeng Nabi orang kafir pecah-pecah. Nah, saiki fitnahe rubah. Muhammad pemecah belah kita. Dulu pemikiran kita sepakat. Gara-gara statementnya Muhammad kita jadi pecah. Wah, akhirnya Nabi tersangka, dianggap provokator. Paham gitu? Saiki tuduhannya rubah. Paham ya tuduhannya apa? Berubah. Tapi apapun itu karena kecanggihan Nabi cara menjadi bayyinah. Yaitu mau dari pikiran aja alal alihata ilaha wahida. Ya dari pikiran Tuhan itu harus apa? Banyak. Terus dilatih Nabi Tuhan itu harus satu. Itu Nabi telaten. Paham ya Nabi itu telaten. Terus mulai terus dilatih sampai dilatih. Enggak apa-apa kamu ngaku Tuhan. Enggak apa, kamu ngaku Tuhan enggak apa-apa. Berhala-berhala itu ngaku Tuhan enggak apa-apa. Tapi saya ingin tanya, am khalaqus samawati wal ardu. Apa mereka menciptakan langit dan bumi? Ya bala yuqinun, mereka pun enggak yakin. Makanya sebagian ayat Allah nak tanya, enggak apa-apa Mat. Kamu bilang saja mereka kalau ingin jadi Tuhan saja. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Enggak apa-apa kamu katakan mereka itu Tuhan, tapi buktikan prestasi mereka apa? Mana yang diciptakan berhala, mana yang diciptakan Isa, mana yang diciptakan Yesus. Enggak apa-apa, Yesus Tuhan enggak apa-apa, tapi buktikan dia lahir di mana. Jangan-jangan sudah lahir di bumi. Masa yang dituhani sama Tuhannya terlambat? Bumi ada dulu, Tuhannya datang kemudian. Yang bener aja kan gitu. Ya kan aneh kan mereka bilang Yesus itu Tuhan, tapi lahirnya di bumi. Lalu Tuhannya itu pas bumi ada itu Tuhannya nuhankan siapa? Kan terlambat kan Tuhannya datangnya. Kan dulu makhluknya baru Tuhan itu. Itu kan aneh gitu. Lah itu Quran biasa ngetikan kirun. Aruni madza khalaqu minal ardi am lahum sirkun fis samawat. Tunjukkan ke kita apa yang diciptakan. Ini disebut al-hujjah qul falillahil hujjatul baligh. Sekarang orang itu enggak mau mengkaji asal-usul Nabi bisa meluruskan pikirannya orang kafir. Pokoknya wong kafir ku neraka. Ndak begitu. Nabi dulu cara dakwah ndak gitu. Ora sithik-sithik ngancam neraka. Orang itu diajak berkesadaran bersama. Pangeran kok pirang-pirang. Wong kafir dulu pikirannya gitu. Wong urusan banyak ya Tuhan harus banyak dilatih. Saya punya kenangan banyak dengan Nabi karena saya banyak belajar hadis. Mungkin ribuan hadis saya hafal. Sampean boleh tidak percaya tapi boleh nyaingi. Buktikan kalau Anda bersaing. Enggak apa-apa. Kompetisi napa? Ojo saingi arba'in nawawiyah. Ngono apale mukmin husni islamil mar'i tarkuhu malayani mbek la dororo wala diror. Ausini rasoh qala la takhdab farad dadamiron faqala ngono tok sing dihafal ya Allah. Ya kok do urip. Saya itu punya banyak hafalan hadis, terutama Musnad Ahmad.
Ya seneng saja, seneng. Daripada anut pikirannya sampean kan anut pikirannya Rasulullah tuh ora waras tapi anut pikiranmu kan anut pikirannya Nabi. Itu memang Nabi itu cerdas betul, dan cerdasnya itu nubuah, khas nubuah. Saya beri beberapa contoh benjinan tambah mahabbah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya mahabbah macam-macam, sing suarane api selawatan, sing suarane elek ya uteke sing apik, aja kok elek loro-loro nih suarane elek, uteke elek. Terus ki bela Nabi mbek opo? Lho tekan rezekine elek, ya ora iso nyumbang. Paham kan yo nak uteke elek, suarane elek, iku rezekine sing apik, dadi iso nyumbang Kanjeng Nabi. Aja kok uteke elek, suarane elek, rezekine elek. Terus kan nyumbang Nabi mbek opo? Setia. Setia butuh jiwa dan raga dan harta. Pernah ada seorang pemuda itu, dia itu mau masuk Islam, syaratnya harus boleh zina, karena dia itu maniak perempuan, jadi tidak bisa membayangkan hidup tanpa perempuan. Tanpa perempuan tidak bisa. Ganteng wongnya payu kan, cara zina payu. Kadang kan orang ngeras zina bergerak payu, wah ini repot nih gantuk. Itu ya orang Arab kan sampean bisa bayangkan kan hiper orang Arab. Ada kegaduhan di Sufa itu di masjid, lama-lama Nabi dengar. Itu ada apa kok gaduh? Itu sahabat menghalangi seorang pemuda yang mau sowan jenengan tapi minta pamit masuk Islam tapi boleh zina. Boleh selingkuh, boleh zina. Jadi gaduh semua sahabat melarang masuk. Tapi Nabi tahu udunu, tidak apa-apa suruh masuk udunu. Udunu itu dari kata udunu dikasih hak sakta, udunu. Setelah masuk ya ketemu Nabi. Ini bukti bahwa Nabi tidak selalu ngancam neraka. Ditanya sama Nabi, kamu betul pemuda yang mau minta izin saya masuk Islam tapi boleh zina? Naam ya Rasulullah. Saya ini maniak perempuan, jadi saya Islam itu senang, saya rasional. Islam itu cocok saya. Yang enggak cocok satu, aturan tidak boleh main perempuan itu saja. Itu kalau sekali jenengan membebaskan saya main perempuan, saya masuk Islam. Kalau enggak ya nanti dulu. Gak kurang ajar tapi. Ya ana wong ngene iku kelakuan ngono iku ana mulai dhisik. Sampeyan diam-diam ya begitu kan. Jadi kan bedane kan rawane omong ngono ae kan. Ora usah munafik biasa wae.